Guru meningkatkan kualitas orang, gunung dan laut semuanya biarkan terbuka. Ini adalah gadis kecil legendaris itu. Benar-benar adalah seseorang yang berbakat. Apa gunanya seseorang yang berbakat? Hanya seorang bocah bodoh yang hanya tahu membuang uang seperti tanah. Menganggur, punya kepala gadis kecil, buta huruf, tidak mengenal beberapa karakter. Menurut pendapatku, seumur hidup tidak bisa menjadi seorang jenderal. Siapa ini? Gadis kecil ini tidak akan berhasil. Ingat wajah gadis ini. Mulai hari ini, siapapun di antara kalian yang bisa menangkapnya akan menyuruhnya selamanya meninggalkan Kintar. Kakek akan memberikan hadiah pada kalian 10.000 li. Mengapa begitu banyak uang? Begitu banyak uang. Benar. Untung aku menerima pesannya lebih awal. Tahu bahwa ibu mengirim pesan paman. Teringat paman petualang itu. Komandan membiarkan aku memanjat kepala kakek. Tidak masalah. Tidak buruk. Cukup berani kamu. Ah, itu kamu. Jadi kamu adalah paman petualang itu. Kakek tidak mencarimu, tapi kamu malah datang ke pintu. Bawa orang yang datang untuk aku. Apa yang kalian lakukan di sana? Cepat datang ke aku. Ingat, aku tidak dipanggil Guzao. Aku dipanggil Guzao. Hei. Ayah kalian pada waktu itu setelah minum, membuat perjanjian pernikahan dengan pewaris. Kemarin pewaris mengirim utusan ke pintu untuk meminang. Berharap putri keluarga Gu segera masuk rumah untuk bersama istri pewaris mengajar pewaris kecil. Identitas pewaris kecil sangat mulia. Katanya lahir pandai dan tampan. Usia muda sudah terkenal di Kintar. Pernikahan yang begitu baik tentu saja harus diberikan kepada Zhao. Bagaimanapun dia adalah putri tertua keluarga asal kami. Kamu hanya mengatakan dia usia mudanya sudah keluar, tapi tidak mengatakan dia suka bermain. Sejak kecil membuat pewaris ayam dan anjing tidak tenang. Kamu hanya mengatakan aku adalah putri keluarga Gu, tapi tidak memiliki rasa hormat. Coba gunakan gadis kecil Gu ini untuk bercanda. Jika kamu benar-benar merasa ini adalah pernikahan yang baik, mengapa tidak kamu yang dia nikahi? Kakak, ibu membuat pengorbanan untuk kebaikanmu. Bagaimana kamu bisa tidak mengerti niat baik? Tutup mulut, kamu hanya seorang putri kecil yang nakal. Ini bukan tempatmu berbicara. Ibuku sekarang parah di rumah sakit. Jangan kalian kira aku tidak tahu apa yang meracuni keluarga. Ular. Memang dia tidak menikah, maka tidak menikah. Dia masih berani mencaci maki aku. Kamu kira kami sedang menegosiasikan denganmu? Besok kamu bawa surat nikah, pergi ke rumah Huo untuk menyelesaikan janji pernikahan. Jika kamu tidak menjadi istri yang baik, rumah Huo akan membuat kamu lihat akibatnya. Kepala rumah Huo cepat jatuh ke bawah. Aku akan membiarkan kamu melihat dengan seksama. Membunuh musuh, bermain dengan selir, mengusir istri, menyakiti ibuku untuk sakit berat, terbaring terperangkap dalam kehidupan hamil yang kelam. Sekarang aku masih muda. Siapa yang bisa melindungi ibu selamanya? Tapi belum tentu bisa melindungi seumur hidup. Tidak seperti memanfaatkan urusan rumah pewaris. Membantu ibuku benar-benar melarikan diri dari Wuhan. Perjanjian pernikahan ini aku terima. Tapi aku memiliki satu syarat. Mengatakan kepada ibu aku tentang penghargaan Madura di desa 10 li ibu aku pada masa lalu. Bersama dengan surat pemilikan yang... Ini tidak mungkin mencampur benda ini. Jika bukan aku menyayangi bibi, sudah lama mendengar dia memanggilmu Raja Iblis Pemotong Kaki Dunia. Dari desa aku membawamu balik. Hal pintar ini. Baik, besok kamu pergi ke rumah pewaris untuk melaksanakan perjanjian pernikahan. 8 tahun kemudian, ketika menikah maka akan menikah. Saya pasti akan menepati janji. Ingin mendahului saya. Itu tergantung apakah kamu bisa bertahan dari siksaan kejam saya. Cucu saya telah membuat kesepakatan dengan Zagen. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa merencanakan kejahatan dirinya sendiri bisa terlihat akrab? Ingin membantu ibu saya pergi. Ibu juga harus punya sandaran. Nona muda, di sini ya, bukan menangkap babi. Menangkap babi harus ke dapur belakang. Di dalam sini bukan babi. Anakku, cepat lepaskan aku. Ini ada apa sebenarnya? Ibu, sampai mati pun aku tidak akan menikah dengannya. Sampai mati pun aku tidak akan menikahinya. Cepat usir dia dari kediaman kita. Coba lihat. Aduh, kamu adalah putri sulung keluarga Gu Zhao. Kemarin saya baru mengirim orang ke Dubu. Berpikir kamu belum datang. Mungkin ada sedikit salah pahaman. Tidak disangka hari ini kamu sendiri yang datang ke makam leluhur. Saya sudah mengerti maksud Anda. Hari ini saya datang untuk membuat perjanjian 8 tahun dengan Anda. Selama 8 tahun ini saya akan mengawasi Sil agar belajar dengan giat, dan Anda harus menggunakan buatan Anda untuk membantu ibu saya melewati masa sulit itu. Semoga dia lancar berpisah dengan ayah kandung saya yang sampah itu. Setelah 8 tahun, perjanjian pernikahan saya dengan Sil harus dibatalkan. Bisa saling membebaskan. Anak saya ini sifatnya
anaknya sangat nakal. Khawatir dia membuatmu tidak nyaman. Tidak apa-apa. Dia sekarang sudah bertemu saya. Ibu, jangan. Ibu, anak nakal ini biasanya terbiasa bermain sembarangan. Belum pernah saya melihatnya tak pada siapapun. Nona muda ini ternyata punya kemampuan juga. Zhang Jiang. Ruang belajar Tuan Muda ada di sini. Saya masih memanggilnya Tuan Muda. Tuan Muda akan segera membuatmu tidak bisa bertahan di sini. Tolong, Nona Muda dan Tuan Muda ada di dalam. Baik, kamu. Tuan Muda Cil, hari itu kasar padamu karena tidak ada pilihan lain. Beberapa hari ini saya selalu merasa bersalah. Jadi saya sengaja menyiapkan sebuah hadiah rahasia untuk meminta maaf padamu. Hadiah apa? Ini tidak boleh dilihat orang lain. Jika tidak, mereka akan bilang kamu tidak punya masa depan. Kemarilah, coba lihat. Kamu suka tidak? Bagus sekali. Mataku, kakiku, tanganku, itu namanya kamu cari penyakit sendiri. Kamu berani menipuku. Sekarang saya sudah masuk ke dunia Tuan Muda. Mulai sekarang kamu di bawah pengawasan saya. Kalau kamu tidak patuh, saya akan menghukummu setiap hari. Aduh, ibu, selamatkan aku. Ibu, selamatkan aku. Mana bisa separah itu? Istri de Anda cepat suruh Nona Gu bertindak. Kenapa dibilang tidak berguna? Saya tidak bisa mengganggu. Baguslah. Aduh, tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Iblis jangan pergi. Juga ingin menjebak saya. Sebenarnya juga tidak separah itu. Asalkan besok kamu patuh pergi ke sekolah untuk belajar. Aku akan melepaskanmu. Aduh, sakit. Au. Cepat lepaskan aku. Gula darah adalah wilayahku. Besok aku akan melihatmu menderita. Duh. Cepat serang dia. Gigit dia. Jangan bergerak. Serang dia. Gigit dia. Cepat. Lebih cepat. Ya ampun. Aduh, maju. Serang dia. Serang dia. Cepat serang dia. Berdiri kau. Karena kau tidak belajar. Berani-beraninya di ruang kelas ini. Kekurangan gula datang di saat yang tepat. Baik, utang kemarin belum kita hitung. Kalian serang dia ungu. HMPH. Coba lihat apa yang berani. Tidak berani. Kalian benar-benar tidak berguna. Atau sepertinya kalian perlu dihajar. Aduh. Putra, Ruang kelas ini bukan tempat berkelahi. Cepat urus orang berbajuhan ini. apakah ruang kelas ini tempat untuk adu ayam? Istri tua ini tidak bisa mengurusnya. Aduh, bokongku. Apakah ada yang bisa menghukum bocah nakal ini? Jangan lari. Serang dengan bagus. Pukul bokongnya. Sepertinya kali ini Senke benar-benar bertekad untuk mendidikmu. HMPH, katakan, kenapa kau tidak mau belajar dengan benar? Pergi, berikan padaku. Jika hari ini kau kalah, apa yang kau bicarakan? Ku bilang, baru datang saja sudah bertingkah seperti Tuan Muda. Tidak perlu khawatir tentang makan atau pakaian. Untuk apa membaca buku guru? Ada waktu sebanyak ini lebih baik ku bermain dengan ayam. Sekarang kau malah campur urusan orang lain. Lebih baik aku menjadi pengemis yang bebas. Bukankah kau ingin menjadi pengemis? Baik, aku akan mengabulkannya. Aduh. Kau menendangku. Jadilah pengemis yang bebas seperti keinginanmu. Kalau bertemu kesulitan jangan menangis ya. Tunggu saja pembalasanku. Xiao Yu, putusan yang kubuat tidak akan pernah kalah. Apa gunanya barang ini? Tuan besar, tolonglah kali ini. Tuan besar, tolonglah. Jadilah tua tim. Tuan besar, tolonglah sekali ini. Terima kasih. Sesederhana itu. Sudah dapat. Kalau tidak mau makan, kau mau apa? Aku ingin makan kaki babi kecap, bola-bola 8 harta. Ikan kukus dan tumis aneka sayur, bukan makanan pengemis bau. Dilihat dari makanan yang kau minta ini, enyahlah kau. Aduh, Tuan Muda ini sejak kecil terbiasa makan makanan mewah. Mana pernah aku makan makanan seperti ini. Lebih baik mati kelaparan di antara para pengemis. Kau tidak mau makan makanan ini. Aku ingin lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Bagaimana? Enak? Ya, begini lumayan. Enak sekali. Bagaimana kalau jatah makanmu ku berikan padaku? Bukankah kau jadi tidak punya makanan? Tidak masalah. Aku makan sehari sekalipun cukup. Kau anak baru. Kalau tidak bisa mengemis, nanti aku bisa mengajarimu. Mengemis juga harus ada caranya. Bukan sekadar menyodorkan mangkuk ke mereka saja. Apa mereka akan otomatis memberi kita uang dan makanan? Apa benar semudah itu? Kalau begitu, kenapa masih banyak orang yang mati kelaparan? Seperti kita para pengemis ini. Kalau beruntung, beberapa hari bisa dapat tengah potong roti bakar. Nasib buruk betul. Sudah 10 hari setengah bulan tidak makan kenyang sekalipun. Ternyata jadi pengemis pun tak dapat makan kenyang. Bukan sekadar tidak kenyang. Begitu musim dingin tiba, bisa-bisa kita mati kedinginan. Seandainya saja lahir di keluarga kaya, alangkah baiknya. Di usia kita yang seperti ini, seharusnya kita sudah bisa membaca dan menulis di sekolah. Kalian Sangat ingin sekolah. Hanya dengan menuntut ilmu, setelah dewasa baru bisa ikut ujian resmi. Jadi pejabat dan hidup makmur. Dengan begitu, tidak perlu lagi kelaparan atau kelaparan di jalanan. Paha ayam, jaga tanganmu, jangan sampai jatuh tanah. Kaktang, kau hanya bawa satu. Tidak apa, kau makanlah duluan. Kau sudah kelaparan seharian. Tidak bisa, aku tidak boleh memakannya. Mereka tidak akan melihatnya. Tidak boleh, sungguh tidak boleh. Mereka
Mereka memberikan satu-satunya jatah makanan mereka untukku. Kak sepupumu, cepatlah makan. Siapakah dia? Aku adalah putra sulung dari keluarga cabang kedua di Kuk Chongpu. Hoa Fantin adalah sepupu dari Hoa Qian. Sayangnya, pernikahan mereka terlambat dilaksanakan, sehingga Hoa Qian, putra sah dari keluarga utama, malah beberapa tahun lebih muda dari anak keluarga cabang kedua. Aku kemari untuk membawakan makanan untuk Hoa Qian. Tidak perlu repot-repot. Biarkan dia berlatih 1 hari lagi. Nanti aku sendiri yang akan membawanya pulang ke kediaman untuk makan. Paha ayam ini, sebaiknya kau makan sendiri saja. Itu, aku masih belum lapar. Hoa Qian, kapan-kapan aku akan datang menemuimu lagi. Kak Tang, jangan pergi. Bawakan kami lebih banyak paha ayam lagi ya. Jangan tertawa, orangnya sudah lari jauh. Semua gara-gara baju Hanfu yang membuat kita jadi tidak punya makanan. Bagaimana rasanya jadi pengemis selama sehari? Apakah lebih enak menuntut ilmu atau menjadi pengemis? Aku, bagaimana? Sekarang apa kau menyesal tidak belajar dengan sungguh-sungguh? Begitu cepat mengaku kalah. Bukankah itu membuatku terlihat tidak berwibawa? Kau hanya terus memaksaku belajar, sedangkan kau sendiri sudah berapa banyak karakter yang kau tahu? Coba buka 1 halaman cara acak dan baca beberapa kalimat. Aku pasti bisa menebak kalimat lanjutannya. Silakan saja. Kalau tidak percaya, silakan balikkan bukunya. Hong Zi Si Yunan Ming Ye. Apa kalimat berikutnya? Sui Ji Sakian Li. Tuan Fu Yao Sang Jiwan Li. Lagi. Zong Ren Pis Bu Yi Bei Hu. Bagaimana dengan wanita yang kau sebutkan tadi? Sang Guyu Da Chun Ze. Yi Bakian Sui Wei Chu. Bakian Sui Wei Kiu Dami. Peng Zunai Jin Yi Jiu Tewen. Bagaimana kau bisa tahu? Aku sudah kenal aksara sejak usia 3 tahun. Latihan bela diri di usia 4 tahun. Dan melahap semua buku di usia 14 tahun. Artikel semacam ini sudah pelajari di luar kepala sejak lama. Sekarang, apakah kau sudah menyerah? Ternyata kau sehebat itu. Aku juga tahu ada 1 buku berjudul Kuku Jingsu. Di dalamnya, kau bisa menemukan lagu yang paling hebat yang bisa membuatmu selalu menang dalam pertempuran. Jawaban yang sebenarnya adalah kebenaran itu sendiri. Asalkan kau rajin belajar. Kali ini jika dalam ujian bulanan bisa naik 1 peringkat, aku akan menghadiahkan buku itu padamu. Sepakat? Tarik, keluarlah. Ini disiapkan untuk teman-temanmu. Ini seharusnya cukup untuk mereka makan beberapa hari. Tapi bagaimana setelah beberapa hari berlalu? Apa yang harus mereka lakukan? Jika kau mengkhawatirkan masa depan mereka, maka kau harus lebih bersungguh-sungguh belajar agar bisa bertahan hidup. Kau memiliki status sebagai tuan muda. Tentu tak perlu khawatir akan makanan dan pakaian. Namun kau juga bisa melihat sekarang. Di dunia ini masih ada jutaan orang kaya. Seperti mereka yang tak punya kuasa. Rakyat jelata yang miskin bahkan untuk makan pun tak mampu. Kelak kau harus berjuang sekuat tenaga meraih prestasi. Jadilah pejabat yang memikirkan dan menyejahterakan rakyat banyak. Agar mereka bisa kenyang tiap hari dan memiliki tempat tinggal yang layak. Ayo, kembalilah ke rumah. Tunggu sebentar. Hari ini kau memberiku sepotong kue. Aku akan membalasmu dengan sepotong jagung. Kelak aku pasti akan menjadi pejabat yang baik. Agar kalian bisa makan setiap hari. Tampaknya kau tidak memiliki musuh dalam hal ini. Jalan yang bisa dijelaskan bukanlah jalan yang abadi. Jalan yang bisa dijelaskan bukanlah jalan yang abadi. Nama yang bisa disebutkan bukanlah nama yang abadi. Nama yang bisa disebutkan bukanlah nama yang abadi. Belakangan ini Tuan Muda tidak lagi membuat masalah, juga tidak menindas orang lain. Bahkan dia sudah rajin membaca buku. Ksatria benar-benar berjasa besar. Lain kali, berikan lebih banyak obat herbal untuk ibunya. Benar juga, berikan juga senjata yang cocok untuk Ksatria. Itu harus dilakukan. Segera laksanakan. Harus dipastikan senjata itu nyaman digunakan oleh Nona Ksatria. Ayo, hari ini aku sendiri yang akan memasak Ksatria. Jalan yang bisa dijelaskan bukanlah jalan yang abadi. Tulisan-tulisan ini benar-benar menggerakkan hati. Biarkan gadis itu keluar dari sini. Sudah punya. Baik, cukup sampai di sini pelajaran hari ini. Kalian kembalilah dan belajar lagi yang giat. Hoa Qian, kau benar-benar terjebak dalam masalah ini ya. Siapa yang bilang? Aku hanya sekadar membuat janji kesatria dengannya. Kelak harus menjadi orang baik. Dulu aku melewatkan banyak pelajaran. Jika aku tidak lulus ujian nanti, aku sudah membuat janji kesatria dengannya. Karena dia memiliki kemampuan untuk memenangkan kuasaan besar. Selama aku lulus ujian bulanan dengan nilai terbaik, dia akan memberikannya pada. Dia menipumu. Di dunia ini tidak ada taruhan seperti itu. Jika benar ada, bukankah aku sudah mempelajarinya dan memberikannya padamu? Menipuku, tentu saja itu sangat terlaluan. Sejak kecil aku paling benci dibohongi orang lain. Harus segera dibereskan. Hanya saja saat ini aku tidak terpikir cara yang baik. Sini, aku punya pertanyaan. Dia datang. Melihat kau sangat patuh belakangan ini. Bagaimana dengan yang ini? Gasing kualitas terbaik. Ini sama persis dengan yang li. Jangan bertingkah aneh. Guru bilang ini semua adalah
barang yang melalaikan budi. Bukankah kau menyuruhku belajar dengan rajin? Mengapa masih memberiku ini? Apakah ini barang yang melalaikan budi atau sesuatu yang disukai seorang budiman? Semua tergantung pada kadar pemakaiannya. Belajarmu dengan giat tidak akan mengganggu tugas utamamu. Ini adalah hobimu karena kau sangat menyukainya. Kenapa aku tidak memberikannya padamu? Jika ini adalah pertama kalinya ada orang yang bisa menghargai apa yang kusuka. Oh, ngomong-ngomong, hari ini Guru Kong memuji tulisanku bagus. Kemajuan membacaku juga pesat. Aku benar-benar patuh mendengarkan kata-katamu. Tapi, kemana perginya gasing andalanmu itu? Itu tidak mungkin bohong kan? Tentu saja itu benar. Aku tidak percaya. Kecuali kalau kamu memang orang yang tidak mati. Kalau kamu bisa menangkap Raja Serangga di Gunung Hitam untukku, baru percaya. Baiklah, tunggu saja. Sebelum hari gelap, aku akan membuatmu menemukan sang raja yang asli. Memangnya ada raja apa di Gunung Hitam itu? Yang ada hanyalah kabut tebal. Bahkan penduduk lokal pun bisa tersesat. Dia itu masih anak kecil, bisa ketakutan sampai pingsan. Saudara Tang, menurutmu dia akan menemui bahaya? Apakah tindakanku ini terlaluan? Tenang saja, saat hari mulai gelap, aku akan mengirim orang untuk menjemputnya. Tidak akan ada bahaya, percayalah. Kudengar akhir-akhir ini ada kawanan serigala liar di Gunung Hitam. Sudah ada beberapa korban jiwa. Tidak bagus. Tuan Muda, di Gunung Hitam sama sekali tidak ada serigala. Kenapa Tuan Muda membiarkan orang tak berguna itu naik ke gunung? Dia bahkan bukan apa-apa. Jika sesuatu terjadi pada orang tak berguna itu semua karena salahnya gadis itu. Pergilah Gunung Hitam sekarang. Biarkan mereka pergi. Hanfu, Ko Zhao, kamu di mana? Gawat, kenapa kamu kesini? Belakangan ini ada serigala liar di Gunung Hitam. Cepat ikut aku pulang. Mau lari? Kamu tidak akan bisa kabur. Kami bertemu dengan perang gunung. Kami adalah orang dari kediaman Guogong. Dia adalah tuan muda dari kediaman Guogong. Asal kalian melepaskan kami, berapapun harta yang kalian mau kan kami berikan. Harta apanya? Aku hanya menginginkan nyawa kalian. Kami tidak punya dendam denganmu. Kenapa kamu ingin membunuh kami? Salahkan saja nasibmu karena menjadi tuan muda dari kediaman Guogong. Persaingan antar pewaris. Orang yang menyuruhmu membunuh sudah berada di kediaman Guogong. Terlalu banyak bicara. Awas, kakak, cepat lari. Apa yang aku mengerti tentang situasi ini? Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Semua karena kamu. Kamu terluka karena melindungiku. Biar aku lihat lukamu. Ini tidak apa-apa. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Dia ingin membunuhku sejak kecil. Huozan, kamu benar-benar jahat. Maafkan aku. Ini semua salahku. Sudahlah, hari sudah gelap. Kita harus segera mencari tempat untuk bersembunyi. Kejadiannya persis seperti ini. Seharusnya aku tidak mendengarkan perkataan suku. Menyuruhku ke Gunung Hitam mencari Raja Serangga itu. Aku merasa kamu sedang menipuku. Tapi aku tidak menyangka akan ada serigala di gunung ini. Apalagi sampai bertemu pembunuh bayaran. Aku tidak mengira akan terjadi begitu banyak celaka. Ini mungkin bukan kecelakaan, tapi perbuatan sepupumu. Dia merancang rencana untuk melenyapkan kita. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Dia menyuruhmu menipuku agar naik gunung, kemudian memancingmu naik, lalu menyuruh orang untuk membunuhmu. Coba pikir, jika orang itu tidak tahu kamu ada di Gunung Hitam, mengapa dia tiba-tiba datang ke tempat terpencil ini? Begitu aku dan kamu mati, dia bisa melimpahkan semua tanggung jawab padaku. Tiada saksi lagi. Tapi Kak Tang sangat baik padaku. Dia membelikan mainan untukku. Dia mencari banyak orang untuk menemaniku bermain. Dia bahkan bilang aku ini kesayangannya. Segala sesuatu di dunia ini, dia selalu mencarikannya untuk, bahkan membiarkanmu tenggelam seperti itu. Dia sendiri yang memakainya saat belajar. Sebelumnya saat dia membuatkan paha ayam untukmu, aku melihatnya. Dia memasukkan racun ke dalam paha ayam itu. Makanya dia tidak membiarkanmu memakannya. Dia benar-benar ingin membunuhku. Kalau begitu, kita berdua akan mati di sini hari ini. Sebelum pergi, aku sudah bilang pada Li Mengme, jika malam ini belum kembali. Lagi pula, sepatu. Jangan, aku tidak akan membuatmu marah lagi setelah ini. Kak, aku pasti akan mendengarkanmu mulai sekarang. Jangan mati, jangan mati. Aku tidak akan membuatmu marah lagi. Kak, jangan mati, jangan mati. Azen, ternyata belum mati. Kau tidak apa-apa. Ibu, cepat selamatkan Kak Zhao. Cepat panggil orang, cepatlah. Itu ibumu. Semua ini gara-gara dia yang ingin membunuhnya. Kau tidak boleh bermain dengannya lagi. Kali ini hampir saja merenggut nyawa seseorang. Dasar bajingan, bukannya kau yang menyuruhku mencari celah Kak Zhao. Kau sendiri yang serakah bermain. Sekarang masih berani memfitnah sepupumu. Jika bukan karena dia memberitahuku tepat waktu, karena kau ingin Zhao kedua mati di sini. Tidak ada urusan, tidak ada dosa. Pulanglah dulu. Dasar keras kepala tidak berguna. Bahkan ibu kandungmu pun tidak akan percaya padamu. Ngawur saja, ibu. Kejadian sebenarnya memang seperti itu. Dialah yang merancang jebakan untuk memancingku
dan Zhang Jie ke Ha, bahkan mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisi kami. Mengapa kau selalu mendengar kata orang lain tapi tidak mendengar kataku? Guo Zhan, jelas sekali kau yang bilang ingin menghajar Ksatria. Aku sudah menasihatimu baik-baik tapi kau tidak dengar. Akulah yang sengaja memberitahu Bibi untuk datang menyelamatkanmu. Bagaimana kau bisa membalas air susu dengan air tuba? Masih berani memfitnahku? Omong kosong, berlututlah di depanku. Dulu aku pikir kau hanya senang bermain. Tanpa diduga kau malah belajar memfitnah orang lain. Hatimu begitu busuk. Kau sungguh mengecewakanku. Aku tidak. Kau masih saja mengelak. Kak ipar, Anda juga harus mendidiknya dengan benar. Dulu aku terlalu memanjakanmu. Aku bertanya padamu sekali lagi. Tahukah kau letak kesalahan? Aku tidak salah. Diam kau anak durhaka. Berapa banyak? Dia tidak salah. Zhao, apa kau juga ingin melindungi bajingan ini? Zhao hanya ingin meminta keadilan. Mohon Grandmaster bijak menimbang-nimbang. Jika Hua Qian benar-benar orang yang keji, mengapa setelah dia menipuku naik ke Gunung Hak, kenapa dia malah naik gunung bersamaku? Kelihatan jelas dia sudah tahu bahaya itu, dan dia mempertaruhkan nyawanya sendiri demi menyelamatkanku. Itu, tutup mulutmu. Di mana posisimu sampai berani bicara? Aku adalah korbannya. Kenapa giliranku bicara saja tidak diperbolehkan? Aku terlalu panjang lebar. Silakan lanjut bicara. Semua yang dikatakan Hua Qian adalah fakta. Anda tidak percaya? Bukan. Itu karena semua orang bilang Hua Qian itu keras kepala. Lama-kelamaan, apapun yang dikatakannya tidak ada yang percaya. Bahkan ibu kandungnya sendiri pun tidak percaya. Itu karena watnya sendiri yang keras kepala. Pantas saja tidak dipercaya. Apa sejak lahir dia memang nakal? Jelas sekali ada orang besarnya yang sengaja menjatuhkannya. Dilakukan dengan sengaja. Kamu sedang memaki siapa? Aku tidak sedang bicara tentangmu. Kenapa kamu harus panik begitu? Jangan-jangan hatimu sedang merasa bersalah, ingin memanfaatkan saat aku pingsan untuk mengacau, lalu memfitnahku kepada Pi. Benar-benar trik yang licik, permainan yang sangat menarik. Aku, Pi, jangan dengarkan bualan gadis ini. Katanya ada pria berpakaian hitam yang berani membunuh. Mana bukti dan saksinya? Hanya bualan ini saja. Sepertinya kalian tak ekstimara. Entah kebohongan apa lagi yang kalian rangka. Pasti Pi yang melakukannya. Pohon kecil ini kalau tidak dipangkas tidak akan tumbuh lurus. Hari ini aku harus benar-benar menghajar mereka. Aku sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Wanita bodoh itu lebih mempercayaiku. Eti memiliki fondasi yang kuat. Apa mungkin hanya dengan beberapa kata dariku? Pi benar-benar kan percaya. Ksatria selalu jujur. Anakku meskipun suka bermain, tapi dia tidak pernah memiliki niat sedalam itu. Apakah semua yang mereka katakan itu benar? Pi, Anda tidak boleh berhati lembut lagi. Masalah ini cukup serius. Perlu diselidiki dengan teliti. Apa yang perlu diselidiki lagi? Sudah jelas dia yang melakukan kesalahan. Kamu masih tidak mau mendidiknya. Menunggu apa lagi? Kenapa kamu malah mengajariku cara bertindak? Seperti yang dikatakan Ksatria, kamu benar-benar tidak sabaran. Ingin meminjam tangan orang lain untuk membunuh. Bagaimana mungkin? Aku sudah menganggap Hua Qian seperti anak kandungku sendiri. Hua Qian adalah putra. Aku masih hidup. Tidak butuh perhatianmu. Baik, kakak Ksatria, kamu sampai muntah darah. Cepat panggil dokter. Ksatria, aku harus menghormatimu. Masalah ini kita bicarakan nanti saja. Kalian kembalilah dulu. Hua Qian menemukan jejak pria dewasa di atas Pi. Hua Qian dan Ksatria memang benar-benar dikejar oleh seseorang. Ternyata benar ada pria bertopeng. Maaf, aku telah menyalahkan kalian. Mata pria bereng itu terasa tidak asing bagi. Mungkin dia adalah bawahan di Kuk Chongpu. Hari itu di atas tebing, aku sengaja memukul kepalanya hingga terluka. Cepat segera selidiki siapa orang itu. Aku bertanya, kenapa dia ingin mengejarku? Dia hanya bilang Hua Qian hanyalah masalah kecil, hanya takut akan rencana besar orang lain saja. Kamu harus percaya pada hasil pantauan ini. Sejak aku melahirkan Hua Qian, tubuhku terus merasa tidak sehat. Dia menawarkan diri untuk membantuku mengelola urusan rumah tanggaku. Chongpu. Aku mengira dia tulus padaku. Ternyata dia memiliki ambisi yang begitu kejam. Kalian tenang saja. Aku tidak akan membiarkan kalian terluka lagi. Dasar tidak berguna. Dua anak kecil saja tidak bisa diselesaikan. Sudahkah kamu membersihkan semua jejaknya? Wanita bodoh itu sudah mulai curiga. Orangnya sudah dikirim ke desa. Selama wanita itu tidak punya bukti, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana menurut kalian? Cepat singkirkan si Jalang Guzhao itu. Kita sudah bersusah payah membangun ini kian lama. Habisi saja perempuan itu. Hari ini semuanya terbongkar karenaku. Aku berdiri di pihak si tak berguna itu. Masih saja menuruti kata-kata Guzhao. Ibu, dia adalah duri dalam daging kita. Harus segera menyingkirkannya. Jangan terburu-buru. Terima kasih. Aku akan turun tangan sendiri. Kakak, menyalahkanmu adalah salahku. Aku bersumpah akan mengubah diri. Kelak, aku ingin melindungimu
ayahmu dan ibu. Aku tidak membutuhkan perlindunganmu. Setiap orang harus mandiri, tak henti-hentinya melindungi diri sendiri. Sudah lama rasanya aku tidak berlatih menari. Gadis-gadis lain semua suka bermain musik dan melukis. Latihan menari begitu melelahkan. Mengapa kakak menyukainya? Karena wanita lebih butuh tubuh yang kuat. Sejak kecil aku belajar bela diri dari kakek. Beliau juga mengajariku tentang kejayaan negara. Rakyat punya tanggung jawab. Saat ini kondisi perbatasan sedang tidak tenang. Para sepupu semua pergi berperang demi negara. Aku sungguh berharap bisa pergi bersama mereka, bertempur dengan berani, melindungi rumah dan negara. Cita-cita Zhao sungguh besar, tidak sepertiku. Meskipun aku lahir di keluarga jenderal, aku tidak punya minat pada seni bela diri. Setiap orang punya impian masing-masing. Lagi pula, bukankah kau sudah mengatakannya? Kau harus giat belajar, lulus ujian dan menjadi pejabat yang baik, agar rakyat kecil bisa makan dengan kenyang. Kalau begitu, aku akan pergi belajar di sekolah sekarang. Pergilah. Ya, berkat Nona Gu Zhao, tuan muda jadi jauh lebih pengertian. Bahkan dia sudah mau berinisiatif untuk belajar. Gu Zhao bukanlah gadis biasa. Dia seharusnya tidak tinggal di kediaman mewah ini. Carikan dia guru yang bagus, yang khusus mengajar ilmu bela diri dan strategi militer. Pergilah, Nona Gu Zhao. Nyonya ada urusan memanggilmu. Silakan ikut denganku. Di mana Li Mengmeng? Tunggu, sepertinya aku belum pernah melihatmu. Saya pelayan baru, Nona. Nyonya sedang terburu-buru. Cepatlah ikut denganku. Aku akan denganmu. Saya akan mengantar Anda, Nona. Nona Gu Zhao, kita sudah sampai. Cepatlah masuk. Ini sama sekali bukan kamar Nyonya. Tidak, kau menipuku. Hah, berhenti. Mana barang-barangku? Ah, Nona Zhao. Nyonya memanggilmu ke aula utama, ada urusan darurat. Apa sebenarnya yang Nyonya inginkan dariku? Tidak bisa dijelaskan singkat. Cepatlah pergi. Dasar perempuan tidak tahu malu. Berlutut kara. Perempuan gila. Untuk apa aku harus berlutut? Masih berani bertanya. Sebagai tunangan Huozan, berani-beraninya kau masuk kamarku siang bolong. Masih mau merayuku? Kau bilang aku merayumu. Untung saja saat itu aku tidak ada di sana. Kalau tidak, reputasiku akan hancur olehmu. Sejarah tidak boleh membiarkan wanita tahu malu ini merusak martabat keluarga Guogong kita. Segera usir dia pergi. Hoa Qian, bagaimana penjelasanmu? Otakku tidak kemasukan air. Untuk apa aku merayu dia? Kenapa aku harus merayunya? Apakah aku mengincar wajahmu yang jelek itu? Atau mengincar hatimu yang licik dan gemar mencelakai orang? Atau apakah aku mengincar statusmu sebagai pradari tanpa pengalaman, tanpa kedudukan? Kau dan aku, apa hubungannya? Baru saja mulai bicara, kau sudah mulai memfitnahku. Aku mengenahmu. Coba lihat ini apa? Kenapa gada besiku bisa ada padamu? Dan ada bangkai juga. Lihatlah sendiri. Terlihat begitu berani dan menjijikan. Dia juga bilang kau hanyalah orang yang tak berguna. Sama sekali tidak pantas untukmu. Sayang sekali kau memperlakukannya dengan sangat baik. Tapi dia malah ingin berkhianat di belakangmu. Masih bisakah kau menahan diri? Tidak bisa ditahan lagi. Hoa Fantin, kali ini kau benar-benar tamak. Beraninya kau unjuk gigi di depanku. Menganggapku orang bodoh ya? Apa yang kau bicarakan itu? Sepertinya kaulah yang sebenarnya bodoh. Luka di tangan Cetria saja belum sembuh. Bahkan memegang pena saja sulit. Bagaimana mungkin dia menulis tulisan seindah itu? Ini jelas bukan tulisannya. Cetria adalah korban fitnah. Hoa Qian, jangan melindunginya lagi. Gada besi ini miliknya. Bukti sudah sangat jelas seperti gunung. Bukti apa yang jelas seperti gunung? Gada besi ini hanyalah barang yang kuletakkan sembarangan. Siapa saja bisa mengambilnya. Siapa yang tahukah? Jangan-jangan kalian yang diam-diam mengambil gada besi lalu menjebakku. Omong kosong, apa yang kau katakan? Apa yang dikatakan Cetria benar sekali. Surat ini bukan dia yang tulis. Gada besi ini juga tidak bisa membuka apa-apa. Aku punya saksi bahwa orangnya kemari. Hamba hari ini melihat di depan kediaman Tuan Muda. Melihat Nona C diam-diam mengendap-endap. Mengambil kesempatan saat kamar Tuan Muda kosong. Lalu dia meletakkan gada besi dan bangkai di dalam kamar. Benar-benar tidak tahu malu dan pintar memutar balik fakta. Jelas-jelas kau yang memalsukan nama Pi, lalu menyuruh pergi. Aku bahkan tidak masuk pintu itu. Bagaimana mungkin? Hamba adalah pelayan di kamar Tuan Muda Fantin. Bahkan di siang bolong pun tidak pernah keluar rumah. Kau memfitnah orang. Karena kau bahkan tidak keluar dari pekarangan rumah. Bagaimana mungkin ku bisa berurusan denganmu? Lihat, saksi dan bukti semua sudah ada. Kau masih berani berkelit. Benar-benar kasar dan tidak tahu malu. Depi, segera hukum dia. Jangan sampai dia berpura-pura lagi. Betul, pada akhirnya dia hanyalah gadis udik yang tidak tahu sopan santun. Segera usir dia kembali keluarga C. Tidak bisa, aku harus bicara. Kalian mengotori kehormatan seorang gadis belasan tahun. Sungguh terlaluan. Dia bukan gadis yang polos seperti yang kalian kira. Anda jangan sampai tertipu olehnya. Tidak apa-apa. Aku
Aku juga punya satu saksi untuk kau temui. Keluarlah, Shu BN, masuklah. Shu BN menghadapi. Dia adalah orang yang aku atur sejak Ksatria terlahir kembali, melindunginya, bahkan tidak sedikit pun terlewat. Ceritakan apa yang terjadi hari ini. Nona C baru saja keluar dari taman. Pelayan ini pergi mencarinya dan memalsukan nama Anda. Pancing Nona Gu ke kediaman Tuan Muda Hua Wenshan. Nona Gu mulai curiga. Dia tidak masuk ke dalam. Bagus, pasti ini ulahmu. Ada lagi hal aneh. Gadis licik ini kabur di tengah jalan saat melihat kejadiannya. Nona Gu mengejarnya sampai ke taman. Namun, tik besi di atas meja sudah tidak ada. Apa yang aneh dari itu? Pasti komplotannya diam-diam mengambilnya untuk menghilangkan apa yang disebut bukti besi itu. Siapa komplotanmu? Tidak ada komplotan. Ini semua karena pelayan rendahan ini yang salah langkah. Untungnya Nona Gu tidak apa-apa. Mohon ampunilah nyawa saya, Depi. Ya, untung saja tidak terjadi apa-apa. Bukankah lebih baik jika masalah besar diselesaikan dengan cara baik-baik saja? Tidak ada komplotan. Lalu tuh semua perbuatanmu sendiri. Kau benar-benar licik. Hukumanku adalah dirimu. Benar-benar membuat darah tinggi. Kemarilah, Nona. Mohon ampuni saya. Saya hanyalah pelayan kecil yang harus menuruti perintah Nyonya Su. Semua ini atas perintah Nyonya Su agar saya menjebak Nona Gu. Nyonya, mohon selamatkan saya. Tutup mulutmu. Jangan bicara sembarangan. Depi, salahkan saya yang terlalu naif. Saya termakan hasutan kebohongan gadis kecil ini. Gara-gara itu, Ksatria hampir saja menjadi korban. Nah, pelayan murahan ini mencoba memecah belah hubungan tak. Selama bertahun-tahun ini kesehatanmu tidak baik dan saya bersusah payah mengurus keperluanmu. Kau tentu tahu siapa saya. Jangan sampai kau mendengarkan hatan orang picik itu. Aku hanya sekadar membujuk si bodoh ini. Hatinya yang lembut tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Kau pikir ku orang bodoh? HMPH. Kalian berdua benar-benar bersekongkol melakukan muslihat kotor, merusak reputasi Kuk Chong Puta. Mulai hari ini kau dihukum berlutut di aula leluhur. Tidak boleh bangun selama 3 hari. Jangan coba-coba melawannya. Ibu saya sekarang yang memegang kendali urusan keluarga. Lalu kau menyuruhnya berlutut. Bagaimana nanti cara mendidik para pelayan? Ibumu itu melambangkan martabat keluarga. Yang salah memang harus menerima hukumannya. Harus membuat seluruh penghuni Kuk Chong Pu tahu siapa sebenarnya tuan rumah yang berkuasa. Apa yang dikatakan Ksatria benar sekali. Mulai hari ini saya sendiri yang akan memegang kendali urusan rumah tangga. Tidak perlu merepotkanmu lagi. Susah payah saya mendapatkan hak pengelolaan rumah ini. Bagaimana bisa kau masih ingin melaporkanku pihak berwajib? Ingin membiarkan mereka memeriksanya dengan teliti? Tidak. Jika sampai ke pihak berwajib, reputasiku akan hancur lebur. Jual saja pelayan ini keluar sana. Untuk semua orang di rumah ini, waspadalah semuanya. Siapapun yang berulah akan langsung dijual. Ibu, kita kehilangan jayaan kepada ibu dan anak. Kita malah kena jebakan mereka. Jangan pernah menganggap masalah ini sudah selesai. Jangan lupa, Taipu Enhan sedang beribadah di pinggiran barat. Sebentar lagi pas pulang. Nenek selalu tegas dan berwibawa, sangat menghargai harta benda dan selalu menyukai kesungguhan belajarmu. Entah itu harta perusahaan atau brankas uang. Asalkan nenek kembali, ibu dan anak yang bau itu akan habis tak tersisa. Taipu Enhan, nenek, kau akhirnya kembali. Cucu sangat merindukanmu. Nenek juga merindukanmu. Apakah Hua Qian menjadi kurus karena tidak berani mengecewakan harapan nenek? Dia rajin belajar tiap hari. Rajin belajar adalah kebanggaan yang sesungguhnya bagi putra keluarga kita. Tidak seperti beberapa jabat yang baru berkuasa. Apa kau lupa apa yang kukatakan padamu? Sun kecanduan tidur dan nakal sebelumnya membuat nenek kecewa. Tak disangka dalam beberapa hari saja kau sudah mengerti aturan. Sejak kakak mengajariku, aku jadi lebih paham banyak hal. Meskipun aku punya gelisahan tersendiri, aku harus bisa berdiri sendiri dan giat belajar. Aku tidak akan bersikap tidak dewasa seperti dulu lagi. Akhirnya si anak hilang sudah kembali ke jalan yang benar. Haha, kau ini memang anak keluarga Gu. Ibu, bagus sekali, bagus sekali. Jangan biarkan si sampah itu mencuri perhatian. Jangan berdiri di sini. Di luar anginnya sangat kencang. Hidangan sudah disiapkan untuk ibu. Sedang menunggu ibu di sana. Ayo kita makan bersama. Ada orang yang tidak bicara. Ada pula orang tua yang tidak adil dalam bertindak. Bahkan aku sendiri tidak tahan melihatnya. Apa maksud perkataanmu itu? Beraninya kau menuduh ibu tidak adil. Mana mungkin? Aku hanya bicara kalau menantu melakukan kesalahan. Apakah aku yang salah? Benar, ibu mendengar kabar nenek akan pulang. Tapi kenapa ibu baru sibuk sekarang setelah semuanya sudah siap? Kenapa sekarang bertemu nenek? Ibu bahkan tidak menyapa sepatah kata pun. Kalau perbuatan baik ibu tidak diucapkan, bagaimana nenek bisa tahu susah payah yang ibu lakukan? Tidak seperti orang lain yang sangat pintar bicara. Omongannya jauh lebih banyak daripada perbuatannya. Itu benar, ibu. Ibu tidak menyebutkan Irkan. Tadinya Kir itu masakan sus. Padahal jelas-jelas dia baru bangun siang hari. Menantu sibuk
menyiapkan baju baru untukmu sampai tengah malam. Apakah karena itu jadi terhambat? Zhao Yu, kamu sudah bekerja keras. Mari kita makan bersama. Baik, kemari. Semua ini gara-gara wanita murahan Gu Zhao itu yang membuat pasangan ibu dan anak bodoh itu mendapatkan hati nenek. Jika Gu Zhao menghilang, Hua Qian pasti akan kembali menjadi sampah. Berti dulu. Bagaimana cara membuat Gu Zhao menghilang? Pasangan ibu dan anak bodoh itu sangat menyayanginya. Karena seorang gadis membawa pengaruh besar bagi Hua Qian, maka tak ganti dia dengan seseorang yang lebih lembut agar dia selamanya menjadi orang lemah. Tapi pernikahan Gu Zhao dan Hua Qian sudah ditentukan sejak dulu. Itu adalah urusan antara keluarga Hua dan keluarga Gu, bukan semata-mata urusan dengan Gu Zhao. Keluarga Gu, bukankah masih ada anak perempuan yang lain? Xiao Siqi, siapa kamu? Aku adik dari Gu Zhao. Namaku Ce Tintin. Oh, jadi kamu anak dari selir itu? Xiao Siqi, aku dengar Gu Zhao melarangmu membaca buku dan tidak memberimu makan, bahkan sering memukulmu. Aku sangat menyayanginya. Itu demi kebaikanku sendiri. Lagi pula ini adalah urusan antara aku dan kakak Gu Zhao. Apa hak orang luar sepertimu mencampuri urusanku? Tuan muda, aku dengar kamu suka Yan Yan. Aku baru saja mendapatkan barang bagus. Apa kamu ingin melihatnya? Barang bagus itu pasti sangat membuat tagihan. Di mana Yan Yan? Dia ada di dalam kereta. Tuan muda, ikutlah denganku. Kalau begitu, aku pergi ke ruang baca dulu. Bawalah Yan Yan ke ruang baca untuk menemuiku. Baik, si sampah keras kepala itu. Aku pasti bisa menaklukkannya. Pantas saja dia berani pamer. Memangnya kamu punya apa yang istimewa? Aku pasti akan melakukannya jauh lebih baik darimu. Si bodoh memang selalu jadi barang yang bagus. Cicil, aku datang. Coba tanya, di mana kan bisa ditemukan di utara? Namakannya adalah Kun. Dari mana asal kalimat itu? Bukan Analek Konfusius. Itu Zhuangzi. Masa kamu tidak tahu? Sastra dan puisi adalah buku untuk kaum pria. Bagi gadis bangsawan seperti kita, yang dipelajari hanyalah tata krama, bermain kecapi dan menari. Mau aku pertunjukkan tari untukmu? Aduh, sudahlah. Pintunya belum ditutup. Silakan masuk. Ah, apa ini? Hahaha, kakiku. Hahaha. Wah, tanganku puas sekali. Bocah bodoh, tidak tahu apa-apa. Tapi jebakan seperti ini saja bisa termakan. Masih berani bermimpi ingin menggantikan posisi kaki. Bermimpilah sana. Asal kau tahu saja, orang seperti anjing peliharaan ibumu itu, bahkan sehelai bulu kakak pun tidak bisa kau kalahkan. Cepat pergi dari sini. Aku sedang bermain dengan singa kecil. Ada perlu apa? Kakak, jangan dengarkan omong kosongnya. Apa yang kau lihat? Sebenarnya, aku sudah ada di sini sejak kau masuk tadi. Jadi ini yang kau sebut asyik bermain. Kau tunggu saja. Suatu hari nanti akan kubuat kau jerah. Jadi, kau sengaja mengerjainya. Aku hanya ingin membalaskan dendam untukmu. Dasar bodoh. Aku tidak bodoh kok. Bagimu, memang tidak. Nyonya memerintahkan kalian dan Hua Fantin menulis tulisan ucapan selamat ulang tahun. Nanti hari itu, beliau akan langsung menguji kalian. Ini karya sastra ternama yang sudah kusiapkan untukmu. Kau harus berusaha dan belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa membanggakan Devi. Baik, aku pasti akan berjuang. Dasar cundang, bicara apa kau di depan gadis bangsawan? Bahkan pelayan kasar pun kau kalahkan. Habislah kita sekarang. Sudahlah, kau jangan panik lagi. Selama bertahun-tahun kita menyingkirkan Hua Qian, ternyata masih ada hasilnya juga. Kau harus segera bersatu. Nyonya besar sudah lama tidak menyukai dingin Hua Qian yang terlihat seperti tundang itu. Kali ini di perjamuan ulang tahun, dia akan menguji pelajaran kalian berdua. Jika kau bisa menang melawan Hua Qian, beliau akan secara pribadi memohon pada kaisar mengangkatmu sebagai pewaris keluarga. Tapi, aku sekarang sedang giat belajar. Kemarin pengajar Kong juga bilang, bakatnya sudah melampauiku. Kau benar-benar tidak berguna. Baru belajar beberapa hari sudah bisa menyusulmu. Kau harus membantuku. Tenang saja, semuanya sudah kuatur. Terlepas dari apa yang terjadi nanti di perjamuan ulang tahun ini, dia tidak akan bisa menang. Selamat ulang tahun untuk Nyonya besar. Semoga panjang umur dan bahagia selalu. Terima kasih banyak semuanya. Silakan duduk semuanya. Istriku, kehormatan besar bagi saya bisa menerima ucapan selamat dari para ahli sastra di sini. Tuan Nasional memimpin putra-putranya menjaga perbatasan. Nyonya besar juga merupakan pahlawan di antara para wanita. Betul sekali. Hahaha, baik sekali. Hamba ingin mempersembahkan satu lagu panjang umur untuk Nyonya besar. Semoga Tuan Putri dan Nyonya besar panjang umur. Baik, silakan dimulai. Maafkan kurangan hamba. Lagu yang bagus dimainkan dengan sangat merdu. Cetria, kau juga pernah belajar kecapi. Bagaimana kalau kau juga memecapi untuk Nyonya besar? Aku kurang mahir bermain kecapi. Seni, catur, sastra, dan lukisan. Pasti ada satu yang bisa kau tunjukkan. Semuanya hanya sekadar bisa saja. Izin. Sepertinya kau tidak ingin memberikan ucapan selamat ulang tahun pada nenek. Tentu saja aku akan memberikan ucapan selamat pada nenek. Hadiah ulang tahun sudah disiapkan
siapkan. Hanya saja, aku masih perlu meminjam sesuatu dari nenek. Memberi ucapan selamat, tapi malah ingin meminjam sesuatu dari nenek. Kau jelas belum menyiapkannya sama sekali. Aku malah jadi penasaran, apa yang ingin kau pinjam dariku? Meminjam pedang Dewi milik nenek. Berani sekali kau, gadis ingusan. Aku hanya takut akan menodai pedang nenek. Tidak apa, aku sudah tua. Sayang sekali jika pedang sakti ini terus diam berdebu. Lebih baik ku pinjamkan pada yang muda. Namun, jika kau menodai pedangku, tahu apa konsekuensinya? Aku siap menerima hukuman. Enyahlah dari kediaman kami jika itu terjadi. Ambilkan pedangku. Benar-benar pedang yang bagus. Teknik pedang yang hebat, luar biasa. Gerakan selanjutnya, berdirilah. Matamu itu, bagaimana bisa kau berani menyerang sesama keluarga? Berani-beraninya kau menggunakan pedang untuk membuat kekacauan di pohon ini. Kemari, seret dia keluar. Tunggu sebentar, nenek. Lagi pula bukan benar-benar melukai orang. Kenapa harus dibesar-besarkan seperti ini? Tarian pedangmu tadi sangat bagus. Sangat mirip dengan gayaku saat muda dulu. Nenek, mulai lagi deh. Kakak hebat sekali. Tempatku ini, bagaimana bisa seorang gadis kecil mencuri perhatiannya? Suara kecapi nenek sudah ada. Tarian pedang juga sudah ada. Hari ini banyak cendekiawan yang datang. Manalah lengkap tanpa sastra dan puisi. Putra kedua dari kediaman kita sudah belajar bertahun-tahun. Bukankah semestinya dia yang maju? Mengundang kalian semua datang hari ini juga karena ingin meminta kalian menjadi saksi. Apa? Saksi gelar kehormatan kediaman dan adalah aku dan mendiang suamiku yang memimpin putra-putra kami menjaga perbatasan demi meraih kejayaan dengan darah. Masa depan keluarga ini tidak boleh hancur di tangan keturunan yang tidak jujur. Tentu harus memilih orang yang berkapabilitas tinggi demi kehormatan keluarga. Puisi ucapan selamat hari ini bukan kadar ucapan ulang tahun saja, tapi juga untuk memilih pewaris sah kediaman kita. Jadi nenek ingin memilih pewaris berdasarkan kemampuan sastra. Benar. Asia, Azan, keluarkan puisi ucapan selamat kalian. Berikan kepada Tuan Zhu untuk dibaca semua orang. Jangan takut, aku sudah melihat tulisanmu. Sangat bagus. Pertama, periksa milikku dulu. Lalu lihat puisi perayaan dari saudara-saudara lain. Kenapa puisinya bisa persis sama dengan milikku? Pantas saja Hoa Fantin buru-buru membacakan puisinya tadi. Ternyata dia mencuri dari Asia. Dosa besar menggantung awan di puncak tinggi. Menulis dengan tinta merah, menggunakan aturan yang benar. Bakat sastra ASEAN memang meningkat pesat. Terima kasih, Nenek. Asik, bagaimana dengan tulisanmu? Menjiplak pelajaran kursusku kata demi kata. Masih berani bertanya padaku. Aku menjiplakmu. Hah, semua orang tahu kau tidak becus belajar. Aku menjiplakmu, Sundang. Benar-benar tidak tahu malu. Puisi Zhu juga ikut memenahku. Sekarang masih berani memaki orang lain. Semua orang, tolong nilai sendiri hal ini. Hoa Qian, jika sekarang bakat sastramu tidak mumpuni, lupakan saja. Bahkan perilakumu juga kacau balau. Tidak disangka, pewaris kediaman kita ternyata hanya sampah yang nakal. Putra dari utara benar-benar tidak tahu malu. Sungguh tidak pantas dibicarakan. Pantas saja nenek ingin memilih pewaris lain. Kalian ini benar-benar tidak berguna. Kupikir kau sudah berubah menjadi lebih baik. Tak disangka, kelakuanmu justru semakin memalukan. Nenek, dia bukan menantu keluarga ini. Jangan lagi berdalih. Patah bilang, lumpur takkan bisa menempel di dinding. Sudahlah, tak bisa berharap banyak dari orang yang tahu malu seperti dia. Sepertinya posisi pewaris ini hanya bisa menunggu waktu saja. Bibi Chai selalu bertindak adil. Sebenarnya siapa yang mencuri karya siapa? Tak harus mengungkap kebenarannya. Pai tuntas. Ini sudah sangat jelas kan? Aku punya cara untuk membuktikan siapa yang menjiplak siapa. Karena kau bilang puisi itu adalah karyamu sendiri, maka aku harus mengajukan dua pertanyaan padamu. Apa yang perlu ditekan? Karena kau yang menulisnya, maka jawablah dengan mudah. Ini juga sekaligus membuktikan keaslian karyamu. Di dalam teks tersebut, apa kalimat sebelum bagian yang menyebutkan salju turun menuju langit? Aku, karena terlalu lelah belajar, jadi aku lupa sesak. Lupa, bukankah kalimat ini aku yang susun? Bagaimana bisa kau sendiri yang menulis puisinya, tapi tak ingat isinya sama sekali? Bagaimana bisa seperti ini? Karena puisi itu terlalu banyak baik. Wajar saja jika sesaat aku tidak ingat. Itu bukan hal yang aneh. Kalau begitu, bagian terakhir dari puisi itu yang tentang mabuk di bawah bunga yang berguguran. Karya siapa yang kau ambil untuk baris itu? Apa referensi dari sejarahnya? Hal sekecil ini kau pasti tahu kan? Karena kau tidak tahu, maka aku akan meminta orang lain untuk menjawabnya. Berdiri di sana. Kalimat ini merujuk pada puisi penyair dinasti Song yang dibuat untuk ucapan selamat ulang tahunku. Saat aku menulis kalimat ini, aku teringat akan bunga persik di kediaman nenek tiap musim semi tiba. Kelopak bunga berterbangan di langit. Itulah sebabnya aku mengambil inspirasi dari sana. Jadi ternyata puisi itu memang benar-benar tulisanmu. Cucumu ini sebelumnya hanya tidak berniat untuk membaca buku. Bukannya aku tidak mampu belajar. Setiap tulisan yang kubaca, aku bisa langsung mengingatnya setelah kali lihat. Benar begitu, Nenek. Hoa Qian memang
sangat berbakat secara alami. Akhir-akhir ini kemampuannya berkembang pesat, jauh melampaui kemampuan Hoa Fantin. Dasar kau pengkhianat yang tak tahu malu. Jadi kau diam-diam mencuri karya orang lain. Bukan sekadar mencuri, tapi juga berusaha menjebak dan mencemarkan nama baik keluarga sendiri di depan umum. Sebagai keluarga terpandang yang jujur, bagaimana bisa ada orang sepertimu di sini? Bahkan ibumu memujimu setinggi langit. Ternyata kau hanyalah pajangan yang tidak berguna. Aku benar-benar menyesal telah salah menilaimu. Benar-benar memalukan. Setelah 3 hari tidak bertemu, kita harus melihatnya dengan cara baru. Tadi itu adalah kelalaian saya mohon maaf kepada Anda. Tidak perlu terus merasa bersalah. Sudahlah, orang besar sepertiku punya hati yang luas. Aku tidak akan mempermasalahkan hal kecil ini dengan kalian. Hari ini, aku meminta kalian semua untuk menjadi satu. Entah itu karena bakat bawaan yang luar biasa, ataupun karena tulusan hati. Lihatlah posisi pewaris saat ini. Aku mengumumkan bahwa posisi pewaris di Guo Gongfukuk Chongpu kita selamanya adalah milik Hoa Qian. Jangan sampai ada lagi yang berani berusaha merebutnya. Jangan dulu terburu-buru menangis. Aku masih belum menghitung utang di Haksan denganmu. Nenek, ada satu hal lagi yang ingin saya laporkan. Nyonya, ini semua karena ketidaktahuan saya sesaat. Itu bukan atas perintah saya untuk melakukannya dengan cara itu. Dia tidak bersalah sama sekali. Nenek, Su'er pantas mati. Su'er mengakui kesalahan ini. Mohon jangan marah. Pukullah atau marahi saya sesuka hati Anda. Cukup. Nenek, hukuman untuk permintaan maaf tidak boleh semudah itu. Mereka semua telah terlibat dalam percobaan pembunuhan. Konspirasi pembunuhan apa yang kalian rencanakan selama bertahun-tahun ini? Ibu dan anak dari keluarga Su itu hanya berpura-pura mendekati kita. Mereka memanjakan Hoa Qian dengan berbagai permainan, membuatnya menjadi keras kepala dan semaunya sendiri. Hingga aku terpaksa meminta Cetrio untuk mendidiknya di kediaman. Hoa Qian membuat kemajuan pesat dalam studinya, dan saat satu rencana gagal, mereka membujuk kedua anak itu pergi keluar kota, mengirim pembunuh bayaran untuk melenyapkan mereka sekalian. Ternyata ada kejadian seperti itu. Apa yang bisa kalian katakan sekarang? Lagi pula orangnya tidak ada di sini. Menuduh orang mati tidak akan ada yang bisa membantah. Bukankah begitu? Tuduhan tanpa bukti yang jelas. Mereka hanya berbicara tanpa dasar. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Aku punya saksi. Bawa mereka kemari. Bawa kemari. Saya hanya melakukan perintah Tuan Muda Hoa Fantin untuk membunuh dan menjebak Cetri atas kasus itu. Dalam dibalik pembunuhan singa kecil ini adalah Tuan Muda Hoa Fantin. Itu bukan aku. Omong kosong. Aku bahkan tidak mengenalmu. Ibu, orang ini pasti disuap oleh Dewi. Kami sama sekali belum pernah bertemu dengannya. Ini benar-benar upaya untuk menjebak kami. Hanya mengandalkan pengakuan satu orang sulit dianggap sebagai bukti kuat. Apakah kau punya bukti lain untuk menyalahkanku? Aku memang tidak punya bukti lain. Satu yang saja sudah cukup. Selama aku bisa memukulmu sampai mati, kau tidak bisa menyalahkanku. Aku ingat kau pernah berkata bahwa Hoa Fantin menyuruhmu membunuh De, lalu menyuruhmu pergi Will untuk membunuh Tai Pu Enhan. Dia bilang wanita tua itu sudah terlalu lama hidup dan hanya menghalangi jalan. Lebih baik jika dia mati saja agar urusan lebih bersih. Kau bicara sembarangan. Aku hanya menyuruhnya membunuh Hoasa. Kapan aku menyuruhnya? Jadi kau mengakui bahwa kau merencanakan pembunuhan terhadap De. Nah, apalagi yang bisa kalian katakan? Nenek, Hoa Fantin hanyalah sedang bingung sesaat. Tapi dia adalah cucu kandungmu sendiri. Putra keduamu masih berjuang mempertaruhkan nyawa di medan perang. Dan Hoasan adalah satu-satunya harapan di keluarga kedua. Dia adalah satu-satunya anaknya. Nenek, aku juga satu-satunya anak ayahku. Nenek, tolong aku. Sudahlah, cukup. Ini semua kesalahanku karena terlalu memanjakan kalian. Depi, kemarilah. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga besar dan keluarga kedua harus memisahkan tempat tinggal. Jangan saling mencampuri urusan masing-masing. Kalian harus pindah ke rumah tua di luar kota. Aku sudah tua. Mulai saat ini, di kediamanku Chongpu ini, akulah yang memegang kendali. Baik, kakak ipar pasti akan kembali nantinya. Kenapa belum juga pergi? Ayo, pergi sekarang. Kakak Cetria, terima kasih banyak atas bantuannya kali ini. Tidak perlu formal begitu. Ayo, kita pulang. Setuju. Mulai sekarang harus rajin belajar. Aku juga merasa cemas memikirkannya. Aku bersamamu dari pagi hingga malam. Di malam yang dingin ini, aku selalu merindukanmu. Bagus, jadilah pendekar wanita di era ini. Luar biasa sekali. Silakan duduk. Kau sudah kembali. Ini adalah kue kacang hijau yang khusus kubeli untukmu di kota selatan. Cepatlah dicoba. Ya. Anak pintar. Jika enak, aku tahu kau memang menyukainya. Tenang saja, aku sudah mencatat semua barang yang kau sukai satu persatu. Nanti akan kubelikan semuanya untukmu. Semua yang kusukai akan kau belikan. Tentu saja. Ya, begitu baik padaku ya. Ya, kamu adalah calon menantu kesayangan ibu. Jika ibu tidak bersikap baik padamu, lalu kepada siapa lagi? Perjanjian 8 tahun antara saya dan Devi sudah tiba waktunya. Nona Cetria itu. Ya, apa ada masalah yang tidak boleh saya
ketahui. Katakanlah. Dewi, mohon Anda berkenan datang ke sana sebentar. Beliau bilang ada kunci yang harus dibicarakan dengan Anda secara pribadi. Saya segera ke sana. Pedang ini memang bagus, tapi Ksatria lebih menyukai pedang Dewi milik nenek. Sepertinya saya harus pergi memohon pada nenek. Si singa kecil memang harus pergi memohon. Jika tidak, apa yang akan dia berikan kepada Nona Ksatria sebagai seserahan? Itu dia. Apa maksud ibu? Tadi, si singa kecil pergi mencari Nona Ksatria untuk membahas soal kunci itu. Saya dan Ksatria sudah memasuki usia untuk menikah. Oh, jangan-jangan ibu sedang melamar Ksatria untuk saya. Saya akan pergi menemui nenek sekarang juga. Kali ini Ksatria pasti akan senang. Ini adalah surat rumah yang ditulis ibumu untukmu. Beliau sudah sembuh. Ayahmu juga sudah mengembalikan 10 rimerah miliknya. Kalian berdua sudah sepakat dengan baik. Bagus sekali. Akhirnya ibu saya terlepas dari lautan penderitaan. Di surat ibu tertulis, kakek beserta keluarga hari ini bergegas menuju ke Garipan Bien Kuat. Dia juga akan pergi ke sana untuk berkumpul. Hoa Qian, janji 8 tahun sudah tiba. Bisakah kita memperpanjangnya menjadi 16 tahun saja? Memang sudah waktunya. Sesuai dengan perjanjian ya. Saat kamu masuk kota nanti, saya akan mengizinkanmu membatalkan pertunangan ini dan mengembalikan kebebasanmu. Ternyata 8 tahun ini hanyalah keinginan sepihak saya saja. Tapi kamu belum sepenuhnya menepati janji. Di mana yang belum ditepati, rasanya sudah semua. Dulu saya bilang kamu harus membuat Hoa Qian rajin belajar. Masuk kota, dia memang sudah belajar dan dia juga sudah maju. Tapi dia belum menjadi sosok yang sukses. Nah, demi kebahagiaanmu, ibu rela menanggung malu. Lalu seperti apa baru bisa dibilang sukses? Jika kamu membiarkan Hoa Qian mengikuti ujian negara tahun ini dan namanya ada dalam daftar kelulusan, itu baru dianggap sukses. Saat itu tiba, saya baru akan memenuhi janji saya. Saya izinkan kamu membatalkan pertunangan. Namun mengenai masalah ini, dia terus berjuang dan bertarung. Dia selalu menganggapmu sebagai tunangannya. Saya takut dia akan terluka hatinya jika tahu. Dia tahu segalanya. Bibi kedua, Anda keluarlah sebentar. Saya ingin bicara berdua saja dengannya. Baik, apakah kita tidak mencoba menyembunyikan ini darimu? 8 tahun lalu, Dewi setuju untuk menyelamatkan ibu saya, dan kami mencapai pakatan itu. Jadi selama 8 tahun ini, perhatianmu padaku, semuanya hanya demi menyelesaikan kesepakatan dan pergi. Perasaanmu padaku, semuanya palsu. Jika bukan palsu, lalu apa namanya? Kau tahu betul isi hatiku. Saya tidak tahu. Pedang legendaris yang kamu cari, saya juga sudah mengambilkannya untukmu. Pedang pusaka milik Su. Bagaimana mungkin dia merelakannya? Bagaimana dia bisa melakukannya? Bagaimana cara kamu melakukannya? Itu bukan urusanmu. Apa saja yang kamu inginkan, selama saya bisa mencapainya, akan saya lakukan. Mulai saat ini, kau ingin aku selalu menemanimu. Jika kau ingin pergi ke perbatasan, aku tidak akan ikut. Bisakah kita tidak membatalkan pertunangan ini? Aku mohon padamu. Tindakanmu ini sungguh tidak sopan. Guozan, sebenarnya apa yang sedang kau pikirkan? Tanyakan langsung padanya nanti. Jika kau mengizinkan Ahzan mengikuti ujian kenegaraan tahun ini, jika namanya ada dalam daftar kelulusan, barulah dia dianggap punya masa depan. Baik, aku setuju untuk tidak membatalkan tunangan kita, tapi kau harus menyetujui 3 syarat dariku. Tidak masalah, katakan saja. Pertama, pria pilihanku harus dia selamanya. Tidak boleh genit di luar. Tentu saja, aku bersumpah di depan langit dan bumi sekarang juga. Aku dan Gu Zhao akan hidup sehidup semati, hanya kita berdua. Jika aku melanggar sumpah ini, biarkan aku disambar petir dengan akhir yang mengenaskan. Baik, lalu kedua, syarat kedua, pria pilihanku tidak boleh menjadi orang yang tidak berguna. Sebaiknya kau meraih gelar Trang Nguyen. Tidak masalah, tahun ini juga aku akan ikut ujian. Aku jamin akan pulang membawa status Trang Nguyen untukmu. Baiklah, aku tunggu. Lalu syarat 3. Syarat 3, aku belum memikirkannya. Tunggu sampai kau memenuhi 2 syarat sebelumnya, baru akan kuberitahu. Baik, kalau begitu ikut aku ke suatu tempat. Mau pergi kemana? Nanti kau juga akan tahu. Ayo jalan. Apa yang sedang kau lakukan? Tentu saja, aku bisa belajar. Benarkah? Lihat kalimat ini, aku benar-benar tidak paham. Kalimat yang mana? Guan-guan Jujiu, di tepi sungai. Lalu kalimat berikutnya apa? Gadis yang anggun dan berbudi. Pria budiman yang mendambakannya. Takdir akhir dari air mata 1000 umat. 2 orang yang menua bersama dalam kasih sayang. Surat cinta yang berpasang-pasangan. Patlah fokus belajar. Ya ampun, apa yang sedang kupikirkan ini? Lihatlah lukisan ini. Apakah mirip dengan diriku? Sangat hidup dan mirip kali. Lukisanmu benar-benar luar biasa. Tentu saja, bukan begitu. Lukisan ini aku kerjakan selama berhari-hari tahu. Lihat, jari-jarimu sampai lecet begitu. Masih sakit? Sini aku lihat. Ah, Zan, kau benar-benar sangat cantik. Pergilah, kakek sudah menghancurkan mimpi tuan muda ini. Tuan muda, cepat bangun. Kata Nona, dia membawa kakak seperguruannya pergi. Dia tidak menginginkan Anda lagi. Wah, kau benar-benar ingin pergi. Berhenti di sana. Hahaha. Aduh, wanita yang tidak berperasaan. Kenapa kau menipuku? Apa
Apa maksudmu? Aku tidak bisa melepaskanmu. Bukankah kau sendiri yang bilang kemarin tidak akan membatalkan pertunangan? Kau juga yang mendengar janjiku kemarin, kan? Hahaha, aku tidak sengaja tadi. Aku tidak peduli. Kau sudah menikahiku. Kau harus bertanggung jawab. Kenapa kau malah berlari? Si Zifei. Aduh, Guzao, dia tidak berniat lari kok. Dia sedang bersiap untuk pergi ke kamp militer untuk seleksi bela diri. Seleksi bela diri. Ini Muwu. Siapa yang dia lawan? Di mana tempat seleksinya? Benar, di kamp militer Senwu milik Jenderal. Belakangan ini mereka sedang merekrut orang-orang berbakat untuk memilih calon komandan garda depan. Guzao bukanlah orang biasa yang bisa dipandang sebelah mata. Jadi aku merekomendasikan dia untuk mencoba. Dibanding dengan kau, aku juga harus ikut. Aku tidak peduli siapa yang memberi semangat padamu atau siapa yang membantu. Halo, ada begitu banyak orang dalam grup itu. Bagaimana jika banyak bercerita tentang beberapa plot? Jangan biarkan seni mengalihkan perhatian. Ayo pergi. Wah, luar biasa mengesankan, benar-benar mengesankan. Bukankah itu Huo Wenshan? Dia benar-benar mulai bergerak. Tidak peduli dia. Ayo pergi, tunggu sebentar. Tunggu, jika aku berdiri, kau akan terlihat lemah dan tak berdaya. Masih berani bertanding denganku. Kenapa aku berbicara? Seharusnya kau tidak bisa mengalahkan aku dalam literatur dan seni. Jadi hanya bisa datang menunjukkan kekuatan seperti ini. Halo, sungguh disayangkan. Aku beritahu kau, Huo Zhao dari keluargaku datang bertanding denganku. Kau bahkan tidak punya satu kesempatan pun dibanding dengannya. Hahaha. Seorang wanita yang bercita-cita tinggi, bahkan berani masuk ke markas militer. Ternak, aku ingin pulang tidur atau pulang melihat bunga bordir. Cepat pergi dari sini. Ini adalah markas militer, bukan tempat untuk mulut sampai lidah berisi bulu seperti bayimu. Kalian tidak berani menghormati keluarga Huo Zhao kami. Nenek buyut wanita di antara para wanita, menjaga waktu meninjau wanita strategi, pernah mendapat tali kembar di antara 10.000 anak panah. Dia juga adalah guru Li Haikal. Bukankah ini karena tekanan kamu tidak bisa menghormati nenek buyut kau? Apa kau dengan apa kau? Kau adalah anak yang sangat durhaka dan tidak berbakti. Kau awalnya menghinakan nenek buyut keluargamu. Pergi, apa yang aku bicarakan? Aku hanya mengatakan dia hanya tahu berbicara besar. Berbicara besar. Sangat bagus, benar-benar sangat bagus. Lihat apa itu seni sejati. Dari awal hingga akhir, hanya mulut murahmu. Seorang ibu yang kuat, ternyata kau yang menipu kami. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Itu hanya itu. Ayo pergi. Semua orang sudah siap berbaris. Pertandingan dimulai segera setelah kami kuda. Pengganggu kecil awalnya menyakitiku diusir keluar dari Kuo Gongfu. Hari ini aku pasti akan membalas dengan gigi demi gigi. Biarkan kau merasakan kehinaan 100 kali lipat. Pada Yulun dibanding dengan panah-panah prajurit itu dianggap lulus. Tempat yang sangat baik. Peserta bersenjata berikutnya. Semangat. Zhao 2, tolong selamatkan aku. Mengapa mengganggu? Tidak lihat pertandingan ini. Itu karena kau terlalu banyak menaruh tangan dan kaki kepadaku. Keraguan muncul di medan perang adalah hal biasa. Jika dia tidak bisa, dia akan kembali kepadamu. Tangan kanan sangat bagus. Benar-benar mengesankan. Baik, aku bisa dibilang melihat hari dalam hari, langit di luar langit. Mencuri ayam tidak mendapat 18 li. Berbicara tentang itu, aku masih harus berterima kasih kepadamu. Jika bukan kau yang membuat gerakan di dalamnya, bagaimana aku bisa menampilkan betapa mengesankannya Huo Zhao keluargaku? Jangan terlalu puas. Pada babak kedua pertandingan taktik militer, militer yang berbeda ditempatkan di depan kalian. Menyelesaikan soal di belakang satu dinding dapat dianggap lulus. Saudari ini jelas sudah lulus. Mulut kecil pencuri anak tidak mengerti penyakit. Apa yang terjadi? Kau mengerti bokong. Niang mengerti jauh lebih banyak dari kau. Kizu wangi hampir terbakar. Abis, jangan kuras lagi. Kau sama sekali tidak mengerti soal kematian. Cepatlah menyerah. Siapa bilang dupa sudah habis terbakar? Pikirkanlah pelan-pelan. Tuan penguji. Menurutku pasti karena angin hari ini terlalu kencang. Jadi ini tidak adil. Tiharta, peti harta. Tunggu sebentar lagi. Tuan penguji itu benar-benar hanya mengulur waktu. Tidak boleh membiarkan dia membuang waktu kita semua. Gendang. Aku sudah memikirkannya. Sudah kubilang kan, kami menyerahkan jawaban. Tidak ada masalah sama sekali. Silakan Anda periksa. Adil. Waktu sudah hampir habis. Jawaban yang ditulis asal jadi. Jangan coba-coba menipu Tuan penguji. Kalau kau tidak bicara, tak ada yang akan menganggapmu bisu. Dengar tidak? Itu. Tuan penguji. Sudah kubilang dia hanya memberikan jawaban asal-asalan. Orang yang mengacaukan ujian bela diri seperti dia seharusnya dihukum 30 cambukan lalu diusir keluar. Kenapa kalian masih diam saja? Coba saja sentuh, kulihat siapa yang berani. Ketua, siapa bilang saya mengusirnya? Nona Ksatria, kau hanya menggunakan waktu sebatang dupa. Strategi militer yang tertulis ternyata sama persis dengan strategi yang dipikirkan Jenderal Su selama sebulan. Persis sekali. Bagaimana ini mungkin? Sudah kubilang sebelumnya, generasi kita, Ksatria, adalah bakat militer 1 dalam 100 tahun. Memang benar demikian. Saya sangat kagum pada kecepatannya. Terima kasih padanya. Sekarang ronde terakhir. 2-5. Ksatria, kau terus-menerus mencuri perhatianku. Aku akan membalasmu dengan nyawamu. Si
pembuat onar ini punya kekuatan yang mengejutkan. Jangan takut, Ksatria bukan lawan yang mudah. Musik terlalu pelan. Lihatlah bagaimana Ksatria kami beraksi. Bagus, bagus, hahaha. Berdebah, selesai sudah. Aku akan dihancurkan menjadi bubur daging. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan. Pesonanya begitu mendalam. Memang seorang ahli. Tidak sia-sia menjadi ahli bela diri kelas Wahid. Sungguh memuaskan. Tidak mungkin, kau tidak mungkin bisa mengalahkanku. Aduh, Hoa Fantin, kau tidak bisa bertarung. Lebih baik menyingkir. Aduh, dia. Kau lagi, buat apa kau memancingnya? 666. Kau tidak apa-apa. Tenang saja, Tuan Penguji. Sekarang bolehkah mengumumkan hasil akhir? Cih, kalau menurutku, Tuan Penguji itu terlalu kolot. Mempermasalahkan seorang wanita meraih peringkat pertama. Jarang terjadi sejak dulu. Harus melapor pada jenderal untuk menetapkannya. Bagaimana bisa hanya karena kau seorang wanita, lantas menambahkan satu aturan sembarangan? Menurutku, pria-pria itu hanya kumpulan pecundang. Sejak dulu, kamp militer selalu pria yang berkuasa. Saat membuat aturan, mereka tidak pernah mempertimbangkan wanita. Pengecualian seperti Nyonya Taipei sangatlah langka sepanjang sejarah. Tuan Penguji tentu saja begitu. Azou, kenapa kau masih membela mereka? Aturan ini jelas sangat tidak masuk akal. Kalau tidak masuk akal, kita harus mengubahnya. Tunggulah aku meraih gelar Perang Muyan. Aku pasti akan menemuinya langsung di depan umum. Ubah semua aturan lama itu untuknya. Baik, apakah tanganmu sakit? Ah, luka kecil ini sudah lama. Sungguh, dulu kakek bagaimana bisa menikahi Anda? Azan, ingat, untuk mengejar gadis, kau harus tahu apa yang dia suka. Pikirkanlah dia. Kedua, harus gigih, pantang menyerah. Ketiga ini, dengar, kau harus belajar. Manja dan berpura-puralah lemah. Manja dan berpura-puralah lemah. Sebenarnya masih agak sakit. Lihatlah pukulan ayahmu itu. Aduh, aduh, aduh. Dia bahkan tidak bisa membunuh seekor ayam pun. Tapi demi melindungiku, dia berani menantang Huo Huanshan yang sekuat raksasa. Jangan bergerak, aku obati lukamu. Masih sakit, masih terasa sedikit. Bagaimana kalau kau tiupkan? Baiklah. Matahari terbit setidaknya, atau badai gunung, darah dan keringat tak terhitung lagi. Ombak besar, Satu sisi mengharap, meninjau, busuk, jalan Buddha. karena sudah sampai. Turunlah dari kereta. Waktunya tidak patun pergi. Ini yang aku minta di kuil Wenku 2 hari lalu. Kau bawalah Azao. Aku sudah dengar soal berkah kelulusan di kuil Wenku. Harus bersujud 100 kali baru bisa mendapatkannya. Tapi kau malah demi diriku. Anggap saja terima kasih karena 2 hari lalu kau sudah menanggung pukulan untukku. Kalau begitu, Azao, pasangkan untukku sendiri. Kalau begitu aku masuk dulu. Baiklah, Gu Kian, lama tidak bertemu. Sombong sekali. Jauhkan anjingmu dari jalan. Beraninya kau bicara lancang pada nona kami. Kau tahu siapa sus nona kami? Status apa? Dengar baik-baik ya. Nona kami adalah Riga yang paling disayangi kaisar. Pendampingnya, ternyata seorang putri. Dia punya pelayan. Apa hebatnya kau, putri? Tapi aku adalah pejabat wanita tingkat 7 di kediaman tanah. Pantas saja kau seperti liar yang tidak tahu aturan. Hari ini kau menabrak pejabat wanita. Masih tidak mau berlutut dan minta maaf pada. Berlututlah sekarang. Berlutut di hadapanmu. Gu Kian, kau cari mati ya? Gu Jiang tersungkur di depan umum. Ini wajah asli putri dari keluarga terpandang. Kau menabrakku. Itu salahmu. Tangkapi dia. Lihat siapa yang berani menghukum menantuku. Zhen Fan, bukankah kau ingin menghukum? Bukankah dia seorang pejabat mengandalkan status sang putri masih berani cari keributan? Sudah kubilang padamu, akan kubuktikan yang licik di baliknya adalah aku. Ini benar-benar fitnah merah. Itu mati. Nona, di luar ada seseorang menunggu. Istimewa, ia sengaja menunggumu datang ke sini. Sangat panas. Ya, bagus. Ayo, putraku yang kecil telah diperlakukan seperti itu. Bahkan dicatat oleh orang. Untuk apa para wanita tua berdua berjaga ketat? Apa maksudnya? Di rumah, bukannya kamu masih minum teh manis dengan biji-bijian itu? Pak, ikut pulang. Ayo. Kalau bukan karena selembar surat jodoh itu, kamu dibiarkan begitu karena jasa kepada pemerintah diatur oleh mereka. Surat jodoh ini adalah milik. Tak mungkin aku biarkan kamu menikah dengan keluarga bangsawan itu. Selesai sudah, selesai. Lihat, selesai. Ayo, jalan terus, tinggalkan. Kalian pergi dan lihat siapa yang paling sibuk. Semuanya kan ada, hanya saja siapa yang berani. Siapa yang benar-benar bisa jadi pemeran utama hari ini. Aku sudah memutuskan sejak lama. Nama pertama adalah Feng Zhang, putra kecil dari Huo yang telah menang bersama pangeran. Tangkap. Selamat. Pangeran, silakan lihat. Jika tidak salah, ini adalah surat jodoh untuk posisi pertama. Selamat. Benar, tidak salah. Itu lebih cocok dengan pengantin yang sudah ditentukan. Baru sehebat itu, benar-benar luar biasa. Masuk lewat gerbang sekolah. Hanya ada satu pria sekelas ini yang pantas. Kau masih bisa mengemban 3 jabatan untukku, kan? Mungkin aku sudah dengar lebih dulu
dulu, kamu sudah punya surat jodoh. Itu surat jodoh dari pemerintah, juga dari mereka. Sekarang, aku dan ibunya, perempuan itu bergabung. Jodoh sudah tidak jadi urusan lagi. Jalan ini tidak bisa kalian kuasai. Kalian tidak akan lepas. Tidak ada lelaki yang bisa merebut turunannya putri kalau bukan dia. Itu memang seharusnya. Atas titah Nyonya Tua, hari ini Anda menjadi penguasa. Putri ketiga tentu sangat berani memikirkan hal itu. Aku akan menaiki kuda dan pergi mengabarkan semuanya ke Tuan, pasti membuat Nona langsung paham. Untuk urusan baru, Nyonya pertama, simpan dulu langkahnya. Hei, di atas sudah ada orang. Mohon Anda segera masuk, jangan berlama-lama. Wali kota, kenapa tiba-tiba mencari aku? Nyonya pertama, mohon. Putri ketiga turun ke gelanggang. Turunlah, turun. Putri ketiga menyertai upacara, berjalan dengan anggun. Mundur, tidak salah kalau pintunya ditutup setelah itu. Putri ketiga kini menjadi tuan. Pintu cahaya, suara emas. Hari ini aku melihatmu di aula, di tengah keramaian. Boleh jadi ini menyenangkan hati, yang membuat hati tiga putri pun ikut lega. Ini adalah putri yang itu. Ibunya sudah sejak dulu menaruh kesalahan pada putri muda itu. Namun ada alasannya. Sejak tadi aku dan dia sudah resmi punya surat jodoh. Hembusan kabar yang jelas masih panas di dalam. Hanya menunggu sampai aku dapat nama dan menikahinya dengan dia. Surat jodoh. Dengar baik-baik, ibu bapakmu yang dulu sudah menikah dengan dia. Saudarinya bukan orang dari keluarga perempuan itu. Jodoh ini tidak lagi berlaku. Jangan ganggu, jodoh ini juga tidak akan jadi. Seumur hidup, aku hanya menginginkan mempelai wanita yang baik. Secara alami, kau tidak akan berani memukul naga dan burung-burung kecil. Putri ketiga juga bukan orang kecil mengaku, hanya pembuat keributan. Begitu saja, boleh juga asal kau bisa membiarkan semuanya beres. Kau lihat, bagaimana bisa begitu? Tidak boleh ada siapapun yang berani melawan. Kabar cepat sudah tersampaikan kepadanya. Kau lihat, dalam satu generasi 2 orang. Kalau begitu, di hari ini tidak boleh membunuh orang. Mohon Paduka berkenan mengabulkannya. Dasar kacau. Wanita macam apa yang membuatmu sampai berani mempertaruhkan nyawa seperti ini? Huozan, jangan bicara sembarangan. Azao adalah wanita terbaik di dunia ini. Jika tak ada dirinya, hamba sudah lama kehilangan nyawa. Mana mungkin ada gelar juara baru hari ini. Meski hanya dijadikan istri kedua, aku pun tidak keberatan. Apalagi jika hanya dijadikan selir. Kau, kembalilah dulu. Patuhi titah. Wanita macam apa yang bisa mengungguli diriku yang terhormat ini? Wanita seperti apa yang sampai membuatnya menolak lamaran keluarga kerajaan? Aku ingin melihatnya sendiri. Panggil wanita itu masuk ke istana. Rakyat jelata Guzhou menghadap Permaisuri Agung. Kau adalah wanita yang ingin dinikah oleh sang juara Huoza agar bisa menikahi sang putri. Wanita yang ingin dia nikahi. Ternyata Permaisuri Agung memanggil azan ke istana karena ingin menjodohkannya dengan sang putri. Dia bersumpah setia untuk hidup bersamaku selamanya. Menolak putri yang begitu mulia dan terhormat. Demi menentang titah kerajaan, dia mempertaruhkan nyawanya demi aku. Seorang istri seharusnya berbudi kerti luhur, lapang dada dan bijaksana. Pria beristri banyak itu sangatlah wajar. Kau seharusnya menasihatinya. Mengapa pria boleh memiliki banyak istri, sedangkan wanita harus ia seumur hidup? Baik pria maupun wanita harusnya sama-sama menjunjung kesetiaan. Maafkan hamba tak bisa mematuhi perintah ini. Berani sekali kau. Tahukah kau bahwa kau telah melanggar aturan wanita? Apakah kau tidak tak dihujat orang banyak? Permaisuri Agung sudah lama menghapus aturan kuno bagi wanita demi membebaskan beban hati kaum wanita di dunia. Kisah cinta Anda dan mendiang kaisar yang begitu sudah menjadi legenda yang diakui banyak orang. Hamba bersumpah akan mengikuti teladan Permaisuri Agung. Bagus sekali kau ingin meneladani seseorang. Huozan telah melanggar tahsud. Dosanya patut diganjar hukuman mati. Jika kau mengizinkannya menikah lagi, nyawanya bisa kuselamatkan. Jika tidak, kau harus meminum anggur beracun ini menggantikan nyawanya. Pilihlah salah satu. Benarkah kau ingin menjadi wanita yang rela berkorban? Apa yang perlu ditakan dari kematian? Aku tak akan sanggup membiarkannya. Jangan diminum. Berani sekali kau menerobos masuk ke dalam istana. Hamba sungguh bersalah, pantas mati. Hamba sengaja menentang perintah. Mana mungkin aku membiarkan Azao menerima hukuman menggantikanku. Anggur beracun ini, biar aku sendiri yang meminumnya. Di masa-masa sulit dulu, kaisar telah tiba. Sepertinya aku datang terlambat. Ibu Suri, Anda, tindakannya pada sang juara. Paduka, tenanglah. Ini hanyalah secangkir teh herbal biasa. Teh herbal, bagaimana kau bisa tahu? Permaisuri Agung adalah pelopor sistem monogami di kerajaan kita. Dan beliau sendiri yang menghapus aturan diskriminasi wanita. Mana mungkin beliau tidak memikirkan perasaan wanita di dunia ini? Mana mungkin beliau mempersulit seorang wanita lemah seperti Azao? Indera penciumanku cukup tajam. Hidungku jauh lebih kaya daripada orang kebanyakan. Aku segera tahu begitu mencium aromanya. Aku hanya ingin mengujimu dengan secangkir teh herbal ini. Melihat teguhan hati Guzhou, apakah dia memang layak mendapatkan cintamu yang begitu dalam? Ternyata dia memang benar-benar tulus. Siapa sangka kau begitu gegabah saat Mas tadi. Langsung
saja kau minum begitu saja. Hamba juga sempat heran, mengapa anggur beracun ini terasa pahit sekali. Pengamatan yang baik sampai detail kecil, juga menempatkan diri dalam situasi sulit. Berani bersaing dengan permaisuri. Benar-benar gadis yang luar biasa. Hubungan kalian berdua lebih erat dari emas murni. Suruh mereka lihat. Bisa membuat kalian berdua sedikit menurunkan beban. Di mana wibawa sang kaisar? Di mana wajah putri? Memang putri ketiga ini adalah yang paling beruntung. Berikan hormat pada ibu. Apakah ibu bisa memperbolehkan hamba bertemu dengan putri ketiga? Bagus juga jika putri ketiga bersedia membuka hati. Keluarga akan mengatur agar kalian tidak bersalah sesuai perintah. Nona Cetintin, ikut saya kemari. Berhenti di sini. Ibu juga harus pergi. Anda pria luar keluarga, tidak banyak. Minumlah sesuatu. Tidak boleh, Anda tidak boleh membiarkan Ajiao makan kekalahan. Aduh, ibu, mohon kepada ibu untuk memberi ampun. Biarkan saya ikut pergi juga. Mohon, 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 mohon. Pangeran muda yang nakal, berani melawan perintah dan merusak wajah saya. Sungguh cermat. Biarkan saya memberi pelajaran. Tuan Huo ternyata punya metode. Hanya saja, perlu Anda berkorban sedikit. Mengapa tidak berkorban? Kalau begitu bagus. Hahaha. Tidak bisa menemukan cara untuk menjaga wajah. Harus dengan cara ini baru bisa menangani. Biarkan saya naik ke posisi pengawas istana juga. Hahaha. Ibu mengatakan ini cara paling memuaskan untuk menjaga wajah. Tuan Zhuang Yuan, apakah mau berkorban sedikit? Jangan buat ribut, Zhou. Berkorban saja. Ayo pergi. Putri Chan Ce yang terkenal seperti putri. Putri, si brengsek ini membuat Anda kehilangan wajah. Jangan sampai melewatkan dia. Siapa orang ini? Ternyata Anda yang mengurus hal ini dari belakang. Tuan ini sedang berlatih pedang dan kekurangan sparring partner. Kenapa tidak Anda saja yang mencoba? Baik, letakkan apel ini di atas kepala dan ambil keuntungan. Tuan Huo tidak pernah akurat dalam menembak. Sungguh, terakhir kali masih menembak salah seorang selir. Hari ini pasti akan membuat Anda berantakan sampai tidak berbentuk. Tidak mengenai target lalu menembak panah apa? Percayalah pada Tuan Huo. Anda tidak perlu takut sama sekali. Bertepuk tangan dan percayai Tuan Huo. Apakah Tuan Huo akan lebih lega dengan begini? Anda sungguh pikir Tuan Huo tidak berani menembak? Tuan Huo kaligrafi tidak terampil. Mengendalikan pedang juga tidak stabil. Makanya tidak mengenai target. Apakah tidak sebaiknya langsung menggunakan pedang untuk menghukum di sini sekali jadi? Nona C, Anda benar-benar tidak mati. Nona C disayangkan. Sudah lama tahu kemampuan luar biasa Tuan Putri ketiga. Tidak pernah berniat untuk memberikan hadiah. Bagaimana Anda tahu? Karena panah ini dibuat dengan lilin lebah. Benar-benar tidak bisa melukai orang. Jika sang kaisar seperti yang saya katakan, maka hamba tidak bersalah. Bukankah itu sudah cukup cerdas? Ternyata tanpa Tuan Zhou pun tidak ada bedanya dengan cerdas. Tuan Huo, keberanian ini sampai usia 3 tahun sudah tidak main lagi. Juga tidak tahu siapa yang tadi terburu-buru mau lari keluar. Anda bicara banyak. Kemudian lihat Anda masih berani membual. Tuan Huo tidak ingin nyawa Anda, tapi tidak bisa tidak menghukum kesalahan Anda. Ingin membuat Tuan Huo lega, harus dengan sungguh-sungguh menanti, membuka hati mereka. Apa yang terjadi hari ini cukup aneh. Juga harus mencari tahu kebenaran sebenarnya. Nona minta maaf terlebih dahulu. Lebih baik Nona membawa putri keluar istana untuk belajar memanah. Maksud Anda di luar tanah? Aku menganggap putri sangat berharga. Tidak boleh sembarangan keluar. Nona telah meminta izin pada permaisuri. Hari ini putri ingin pergi kemana? Silakan pergi ke sana. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Putri membawa begitu banyak orang. Pasti lelah. Bermain seperti ini jadi tidak menyenangkan lagi. Biarkan kalian semua tinggal di sini. Zhou, apa yang ingin kau lakukan? Zhuang Yuan, jangan tergesa-gesa. Tingkah lakumu itu tidak boleh tidak berubah sedikit. Ya, serius sekali. Zhuang Yuan, tunggu sebentar. Ya, ingin membawa putri ke tempat tidur di luar istana itu tidak benar. Jika sesuatu terjadi pada putri, engkau akan menerima bencana besar. Putri, apa-apaan ini? Aku adalah putri. Bagaimana mungkin sembarangan menampakkan wajah? Sebelumnya, setiap kali keluar ada yang menutupi. Meskipun aku sangat berharga sebagai putri, hanya karena aku seorang wanita, aku tidak bebas seperti ini. Ini tidak bisa diterima. Ayo, aku akan membawamu memanah. Zhao tidak pernah mengajari aku seperti ini. Benar-benar menyenangkan. Asalkan kena 5 panah, bisa menang mendapat hadiah 3 keping emas. Apa yang kau inginkan? Biarkan aku mengajarmu. Bahu harus turun, pergelangan tangan harus datar, lengan harus lurus. Seperti ini. Padahal mereka semua wanita. Mengapa dia seperti begini, seperti pantai yang luas, penuh semangat dan percaya diri? Jangan melihat aku. Lihat posisi tangan. Zhao tidak pernah mengajar aku seperti ini. Putri, lihatlah. Semua tepat sasaran, panah-panah mengenai pusat sasaran. Cara menyentuh tali busurmu luar biasa. Apakah Huozan yang mengajarmu? Huozan tidak melarang seni apapun. Apakah kau tidak tahu dia tidak akan? Sepertinya Huozan benar-benar serba tahu dalam ilmu perang dan sastra. Dia juga tidak pandai
bela diri. Berani sekali Gu Qianqian sampai berani membohongi aku. Ah, Bibi, itu benar-benar melanggar aturan. Terima kasih. Mata adalah cermin kebenaran. Putri, jangan terlalu percaya pada kata-kata kosong. Dia sendiri tidak memiliki apa-apa. Aku akan membawanya sendiri. Zuang Yuan, jangan marah-marah. Ya, apakah ini pertama kalinya kau memberi hadiah dengan sepenuh hati? Tidak juga. Aku bilang padamu, hadiah pertama yang kuberikan padamu siapa itu? 10. Zeng, aku menarik kesulitan untuk mendapatkan piala emas itu. Menyebarnya ke seluruh lembah. Hampir kehilangan nyawa karena itu. Piala emas. Dia benar-benar orang yang setia. Aku tidak keberatan. Itu hanya preferensi pribadi. Dia menjadi Zuang Yuan melalui kerja keras membaca dan belajar. Tidak bisa dibilang sebagai tiaan. Namun kau benar-benar menunjukkan kasih sayang kepadanya. Matamu hanya dipenuhi dengan kebaikannya. Aku dan kau terlalu dalam untuk melihat dengan jelas. Apakah tidak ada yang terluka? Guru Putri tidak boleh bermasalah, ini adalah masalah yang menimpa dirimu. Kalian berdua. Anak buah Putri telah tiba. Mohon Putri bertanggung jawab dan tarik dia turun. Jelaskan dengan jelas. Makan sesuatu yang manis untuk menenangkan kejutan. Bagaimana kau tahu aku suka permen jeruk? Min tidak pernah berhenti terkejut. Hanya saja Aza suka buah-buahan dan selalu membeli sedikit. Sering membawanya. Tapi kenapa pria makan permen? Sama sekali tidak terlihat maskulin. Memangnya kenapa kalau pria makan permen? Dia suka makan permen, tapi dia juga bersedia menanggung beban demi aku. Dia tetap punya sisi maskulin. Cinta memang buta. Aku tidak bisa menang berdebat denganmu. Putri, Jika ingin memahami seseorang, kamu harus sering menghabiskan waktu bersamanya. Pernikahan bukanlah permainan anak-anak. Kau tidak boleh asal mendengar rumor lalu bertindak seenaknya. Ujung-ujungnya kau sendiri yang rugi. Saya mengerti. Lalu, putra seperti apa yang sebenarnya kamu suka? Aku menyukaimu. Coba saja kalau kau seorang pria, pasti menyenangkan. Kalau begitu, di kehidupan selanjutnya, aku akan terlahir sebagai pria. Lalu aku akan menikahimu. Bukankah itu bagus? Itu juga bisa jadi pilihan. tidak. Kehidupan selanjutnya, biar aku yang jadi wanita agar Azao bisa menikahiku. Kita harus terus bersama selamanya. Kurang ajar, kalian mengikutiku. Banyak bicara kau. Kalau aku tidak ikut ya sudah. Istriku hampir saja kau bawa lari. Dasar cemburuan. Bahkan di kehidupan selanjutnya pun kau masih mau memonopoli dia. Ya ampun, kau sungguh menyebalkan. Aku dan Azao sudah saling jatuh cinta. Kenapa kau harus ikut campur? Menyebalkan sekali. Itu karena kalian bertemu lebih dulu saja. Kalau saja aku mengenalnya lebih awal, maka sudah tidak ada urusan lagi denganmu. Putri, kedai teh di depan sana. Hari ini paman pendongeng kan membawakan kisah Mulan. Kamu mau pergi mendengarkannya? Tentu saja mau. Tapi aku adalah seorang wanita. Apa pantas pergi ke sana? Ah, lemot sekali kau ini. Tinggal ganti pakaian pria di penginapan depan. Selesai bukan? Kalau begitu, ayo pergi. Hei, tunggu. Apa mungkin hanya karena waktu pertemuan kita? Tuan Trang Nguyen. Hei, lihat tuh. Kalau kau tidak berusaha lebih keras, istrimu akan direbut oleh sang putri. Aku tidak tahu kalau Azu menyukai wanita lembut. Sudahlah. Ada saja. Aza. Apa yang kau lakukan? Apakah Azza menyukai wanita lembut? Aku terpaksa harus mengalah sedikit. Siapa yang bilang aku menyukai wanita lembut? Kalau begitu, apakah Azao bisa menyukaiku? Kalian ini benar-benar. Di mana sopan santun kalian? Keluar, Putri setiap kali hanya selangkah lagi. Kurang di mana? Aku pergi duluan. Acau menyukaiku. Dia benar-benar menyukaiku. Terlihat sang musuh berbadan kekar, membawa pemukul bergerigi, berteriak kencang. Wow, Nona Mulan tidak panik sedikit pun. Tombak perak di tangannya sungguh luar biasa, bagaikan naga yang muncul dari samudra. Setelah 30 ronde bertarung, dia melihat satu celah, lalu menusuk lebih dalam. Tombak kuda terbang pun melesat, tepat mengenai tenggorokan jenderal musuh. Mulan ini benar-benar hebat. Aku benar-benar tidak tahan. Kenapa kau menyukai si bodoh ini? Astaga, bukankah Putri juga menyukainya? Ya, itu hanya omong kosong belaka. Kalau saja aku tahu dia adalah si bodoh yang keras kepala, aku tidak akan pernah mau mendekatinya. Mohon, ayahanda, berikanlah restu pernikahan ini. Mengapa kau perempuan? Aduh, hari sudah larut. Pertunjukannya sudah selesai. Kembalilah. Waktu berlalu begitu cepat. Tak apa, pakaian pria ini kuberikan padamu. Kan nanti kau di istana dan ingin keluar bermain. Hubungi saja aku dan Zesu. Benarkah janji seorang pria? Satu kata dipati 1000 emas. Kalau begitu, mari kita pergi. Pas sekali, aku harus kembali membereskan orang-orang cik itu. Putri, pembunuh itu sudah mengaku. Dia disuruh oleh Gu Qianqian, ingin mencelakai Putri dan menjebakku. Sengaja mencari selir kecil itu. Apa? Aku memperlakukannya dengan begitu baik. Dia malah diam-diam menyuruh orang untuk mencelakai. Jika Putri tidak percaya, aku masih punya kehormatan. Coba saja dan Anda akan tahu mengapa belum ada kabar. Putri, Anda akhirnya kembali. Anda terluka. Berani sekali kau. Berani-beraninya kau menipu Putri keluar istana. Sandi, pengawal, tangkap dia. Lihat siapa yang berani.
Huozan berani bersekongkol membunuh. Itu kejahatan besar. Siapapun yang berani menghalangi akan menanggung hukuman yang sama. Kau harus berpikir jernih. Sungguh dosa yang besar. Akan kuhukum mati seluruh keluargamu. Aku bahkan belum memerintahkan apapun. Kau yang menggantikanku mengeluarkan perintah. Putri, Anda terlalu baik hati. Anda tidak boleh lemah hati, Putri. Tapi aku belum menceritakan bagaimana luka ini terjadi. Kau bahkan tidak mengenal Putri dengan baik. Bagaimana bisa kau langsung menyimpulkan itu perbuatan orang lain? Harusnya aku memang tak perlu berbelas kasih, malah memberimu kesempatan untuk memutar balik fakta. Kau tidak terluka. Apa aku mengecewakanmu? Bagaimana bisa begitu? Aku hanya mengkhawatirkan Putri. Putri, Anda tahu jelas siapa aku. Sudah 5 tahun kau bersamaku. Bagaimana mungkin aku membencimu? Semua ini adalah intrik licik wanita rendahan itu. Sial, aku begitu mempercayainya. Sampai saat ini kau masih berani membela diri. Orang lain berkali-kali mencoba memfitnah. Itu tidak mudah. Setidaknya sekarang nyawamu masih ada. Bukan begitu, Putri. Anda sendiri yang mencelakai Putri. Aku difitnah. Orang yang kau celakai sudah kotor. Pengawal, seret Gu Qianqian penjara bawah tanah. Periksa seluruh keluarga Gu. Putri, aku tahu kesalahanku. Putri, aku benar-benar tahu kesalahanku. Putri, kau yang curang. Kau yang mencelakaiku. Kau sendiri yang berbuat jahat. Jangan menyalahkan orang lain. Tunggu saja pembalasanku. Akan ada orang yang membalaskan dendamku. Seret dia keluar. Putri, kau benar-benar pintar. Zhao, terima kasih telah membantuku melihat orang-orang picik di sarku. Mulai sekarang, aku akan lebih waspada. Tidak akan lagi termakan omongan orang lain. Gu Zhao, jangan berlebihan. Putri, Anda memang bijaksana. Tentang masalah hukuman tadi. Hukuman apa? Kalian membantuku melihat siapa orang-orang picik itu. Aku bahkan ingin meminta Kaisar untuk merestui pernikahan kalian berdua. Aduh, Putri, permintaan restu pernikahan itu tidak perlu repot-repot. Kenapa kau tidak ingin menikah dengan Zhao? Siapa bilang aku tidak mau? Hanya saja direstui atau tidak. Seumur hidupku, aku hanya mengakui Zhao sebagai satu-satunya. Jika Putri memang ingin meminta, saya ingin meminta bantuan lain dari Putri. Zhao. Tentang apa itu? Putri, beberapa waktu lalu, Zhao mengikuti kompetisi bela diri di kamp militer. Dia berhasil meraih juara pertama. Namun para juri justru enggan mengumumkan peringkatnya. Mengapa? Karena saya seorang wanita. Seorang wanita meraih juara pertama dalam seni bela diri. Bahkan memimpin pasukan untuk berperang. Ini kasus yang sangat langka. Menurut saya, mereka hanyalah orang-orang pengecut, sehingga takut bersaing dengan wanita yang hebat. Keinginan tulus saya hanyalah mengabdi di medan perang, melindungi keluarga dan negara. Hanya karena saya seorang wanita, maka kesempatan itu tertutup bagi saya. Padahal kemampuanmu jauh lebih unggul dari mereka. Kenapa harus tersembunyi? Saya akan segera menghadap Baginda Kaisar. Pasti akan saya kabulkan keinginanmu tersebut. Terima kasih banyak, Putri, atas titah suci langit. Titah Kaisar bahwa wanita tidak boleh pergi berperang. Ini bukan peringkat pertama, namun tidak ada duanya di dunia. Tunjuk sebagai Jenderal Garda Depan. Ikut serta dalam pedisi pasukan Shenwu. Tunduk patuh pada titah. Semua ini adalah makanan lezat. Bawalah untuk dimakan di perjalanan. Putri, saya tidak bisa membawa semua ini saat sedang berperang. Ketulusan hati Putri, saya terima dengan senang hati. Apakah kamu benar-benar mengerti ketulusan hatiku? Aduh, dia bilang barang-barangmu itu sama sekali tidak berguna. Pelindung jantung yang kuberi ini sangat bermanfaat. Sangat cocok untukmu. Harus kau coba, nanti kupastikan orang lain pun memakainya. Pergilah sana, sama sekali tidak ada semangatnya. Aku akan pergi menemui Zhao secara pribadi saja. Pria yang pelit. Wanita yang pelit. Gadis kecil, di medan perang pedang tidak akan memandang bulu. Kau harus menjaga dirimu baik-baik. Baik, apakah kamu masih ingat 3 syarat yang kau janjikan padaku? Tentu saja aku ingat. 2 syarat pertama sudah berhasil kulakukan. Sebenarnya apa syarat yang ketiga? 8 tahun lalu saat kamu mengemis di jalanan, kamu bersumpah sudah besar nanti harus lulus ujian kenegaraan dan menjadi pejabat yang baik. Janji itu masih berlaku, bukan? Kelak, kamu harus berusaha keras meraih jabatan. Jadilah pejabat yang bekerja demi kesejahteraan rakyat, memastikan mereka memiliki pangan dan tempat tinggal. Tentu itu sudah menjadi kewajiban. Syarat 3 ini, aku ingin kamu menepati janji yang kau buat 8 tahun lalu. Jadilah pejabat yang adil dan bersih tanpa celah. Mulai sekarang, aku adalah ujung tombak paling tajam di dinasti Xia. Dan kamu adalah tameng yang paling kukuh. Satu kata jadi janji. Di perbatasan nanti, melindungi negara adalah prioritas utama. Aku hanya peduli pada kehormatan. Demi menjaga kedamaian rakyat. Ya. Satu kata jadi janji. Satu kata jadi janji. Setelah itu, Tunggulah aku kembali. Iya. Kuharap ia bisa kembali dengan selamat. Chen Huozan memberi hormat pada Baginda Kaisar. Huozan, kau sudah kembali. Silakan berdiri. Terima kasih Baginda. Kali ini kau pergi ke Jiangnan untuk menanggulangi bencana banjir. Dan sangat dicintai rakyat. Kudengar rakyat bahkan memberimu payung 10.000 nama sebagai tanda bakti. Itu semua karena berkat kebijaksanaan
kebijaksanaan Baginda. Tidak perlu merendah, si anak muda yang dulu nakal itu sekarang sudah jadi pejabat berwibawa yang namanya disegani. Hadiah apa yang pantas kuberikan padamu? Yang mulia, hamba tidak menginginkan hadiah apapun. Hamba hanya ingin mengetahui kabar dari perbatasan. Kau sebenarnya hanya ingin menanyakan kabar Guzhou, bukan? Benar, di perbatasan pertempuran sangat sengit. Hamba hanya ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Setiap hari, merindukannya setengah mati. Bahkan tidak tahu apakah dia pernah memikirkanku. Setengah tahun ini, Zhao terus meraih kemenangan demi kemenangan. Prestasi militernya gemilang. Dia dipromosikan dari komandan pelopor menjadi Hu Guoho. Setengah tahun ini terlalu banyak. Surat lamaran untuknya yang ditujukan kepada ayah kaisar sudah menumpuk gunung. Kau akan segera dilupakan olehnya. Omong kosong apa ini? Guzhou memang terus maju dengan gagah berani. Hanya tinggal satu pertempuran terakhir. Dia telah berada di garis depan selama bertahun-tahun. Rakyat sangat membutuhkan pasokan makanan. Aku membutuhkan seorang pejabat pengangkut untuk mengawal persediaan makanan itu. Yang mulia, Chen Zan bersedia untuk berangkat. Aku memanggilmu kembali. Memang ingin memberikan tugas ini padamu. Ini agar kau bisa mengobati rasa rindumu. Terima kasih, Yang mulia. He Xiaofei, semua pos pengintaian sudah disiapkan. Sesuaikan rencana saat bertindak. Baik, akhirnya hari ini tiba juga. Salam Tuan Besar. Aku adalah perwira pelopor yang dikirim oleh Panglima Besar untuk menjemput pasokan makanan. Ini surat perintah dariku. Begitu rupanya. Apa ada perintah dari Panglima Besar? Baru saja terjadi banjir bandang yang memutus jalur utama. Kita kekurangan tenaga kerja. Mohon Tuan Huo bersedia meluangkan waktu sejenak. Harap sampaikan pada Jenderal Guzhou untuk mengirim pasukan kemari untuk membantu mengatasi banjir bandang tersebut. Baiklah, tunggu dulu. Pasukan yang kubawa tidaklah seberapa. Tentu saja kita bisa mengatasinya. Selain itu, jika ada masalah, mengapa tidak kau sendiri yang menyampaikannya? Kenapa harus aku yang memperjelas semuanya? Katakan siapa sebenarnya dirimu. Itu karena hanya surat tulisan tanganmu yang bisa mengecohnya. Mengapa bisa ada di sini? Tidak menyangka, bukan. Aku adalah ahli bela diri kedua yang juga ikut dalam ekspedisi tentara besar. Sekarang juga sudah menjadi perwira menengah. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Bawa surat ini dan hancurkan persediaan makanan milik Wu Guan. Katakan saja Zan sedang parah di penginapan. Biarkan Guzhou datang untuk menemuinya untuk yang terakhir kali. Jadi kau ingin menggunakan surat yang kutulis untuk memancing Zhao masuk ke dalam jebakanmu. Baru sadar sekarang. Sudah terlambat. Xiao Yun yang hina. Orang baik. Zeng, bagaimana caranya kau membalas dendam? Zhao, kita harus segera pergi. Di sini ada penyergapan. Kalian tidak akan bisa lari. Huo Wei-san. Zhao, apa yang terjadi padamu? Kau terkena racun dupa. Benar, kali ini kalian tidak akan bisa meloloskan diri. Beraninya kalian merencanakan kejahatan terhadap jabat istana. Apa kau tidak tak mati? Kejahatan apa? Kalian mati karena banjir bandang, bukan karena yang lain. Akulah yang bersusah payah menyelamatkan persediaan makanan itu. Di mana letak kesalahannya? Aku telah menorehkan prestasi besar. Kau benar-benar tidak tahu malu. Ksatria, mengapa kau harus ikut berperang hingga membuatku tidak bisa berak? Hari ini kau akan mati. Pencapaian militer yang luar biasa ini akan menjadi milikku. Itu karena kau sendiri yang tidak berguna. Jangan menyalahkan orang lain yang lebih hebat darimu. Lagi pula, semua orang memihak padamu. Lalu kenapa? Tunggu sampai kau mati. Hanya aku yang akan mewarisi kediaman Guogong. Uang dan kekuasaan akan jatuh ke tanganku. Dendam ini akhirnya kubalas. Sayang sekali. Apa yang disayangkan? Kau tidak bisa pergi. Kau memang sangat penting. Sangat penting. Jenderal Limau, kau harus menangkap semua orang. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Rencanaku sudah sempurna, tanpa celah. Hari di mana Tintin terjebak, dia pernah bilang akan ada yang membalaskan dendamnya. Saat itu aku berpikir, dia sudah lama tinggal di istana dalam. Dengan siapa dia bersekongkol untuk berkhianat? Jika bukan karena Zhou yang memintaku menyelidikinya secara diam-diam. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukan pelakunya. Ternyata kaulah dalang di balik semua ini. Sebenarnya, hari itu di depan gerbang stasiun, aku sudah menyelinap turun. Jadi aku memerintahkan orang untuk memberi kabar diam-diam. Kita mendekat satu persatu. Kau pun mulai lengah, menurunkan kewaspadaan, hingga akhirnya kau terjebak dalam jaring. Sayang, aku tidak kalah. Seret dia keluar. Pastikan dia tidak bisa lagi berulang. Lepaskan aku, lepaskan. Sebenarnya, Aku sangat merindukanmu. Zhou, sebenarnya setiap saat aku selalu memikirkanmu. Aku kira hanya aku yang memikirkan bagaimana keadaanmu di luar sana. Lagi pula, perang sudah berakhir. Bagaimana kalau beberapa hari lagi kita pulang bersama? Atas titah Kaisar, Ksatria telah berjasa melindungi negara. Dianugerahi 10.000 emas, satu tempat tinggal, diberi gelar Hu Guoho. Terima kasih Yang Mulia. Semoga Yang Mulia panjang umur. Tidak perlu terlalu formal. Ayo, berdiri. Tunggu sebentar. Masih ada satu dekrit lagi. Ini adalah dekrit khusus untukmu. Namun, nama di atasnya belum ditulis. Sejak kau meraih pencapaian militer yang gemilang, seluruh negeri tahu bahwa aku punya seorang dewi perang yang datang untuk melamar. Sebagai sesama keluarga terpandang, aku tidak akan memutuskannya untukmu. Biarkan kau sendiri yang menentukan.
ditentukan. Ayahanda telah mengirim semua potret putra-putra bangsawan. Semuanya sudah dikirim ke kediamanmu. Silakan dilihat perlahan. Siapapun yang kau suka, tulis saja namanya di dekrit ini. Yang mulia, izinkan hamba berbicara. Di dunia ini ada begitu banyak pria baik. Aza tidak menginginkan mereka. Tidak perlu terburu-buru soal pernikahan ini. Perlu dipertimbangkan dengan matang. Tidak perlu, karena orang yang kucintai. Dari awal sampai akhir hanya satu orang, yaitu Azou. Meskipun tubuhnya lemah, namun ia berani menantang bahaya demi diriku berulang kali. Kurangmu ya, saya mohon jangan menolak dekrit pernikahan ini. Dia mencintaiku, rela meminum racun demi aku. Sebenarnya aku sudah lama ingin mengatakannya padanya. Aku mencintaimu. Harus mendapatkan Azou. Apalagi yang diinginkan pasangan suami istri. Akhirnya kau juga yang beruntung. Pasangan yang serasi, bagaikan takdir yang ditulis di langit. Sembah pertama kepada langit dan bumi. Sembah kedua pada orang tua.